بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi ngaji yang telah dibacakan oleh Bang Mufti. Untuk berikutnya kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan buat peserta yang ingin mendapatkan door prize ini instruksinya dari nanti akan ada hadiah dari Fulfill dan Libre Collection. Silahkan bisa perlu saya share di chat atau ini aja atau saya share di chat. Boleh share di chat Ilham. Ya, untuk berikutnya saya persilahkan buat Torik materi yang akan membawakan tema ukhuwah membangun ukhuwah Islamiyah di era normal. Oh ya, sebelum itu ada iklan dari Libre Collection. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, sebelum dimulai, saya izin untuk menyampaikan iklan sedikit ya. Oke, makanya namanya belum Fatih Torik, sana masih Libre Job Collections. Oke, saya share screen. Ya. Assalamualaikum teman-teman, ini dia nih
Yuma Series, hijab segitiga instan dari Libe Hijab Collections yang simple, mudah diatur, dan praktis. Langsung tegak di dahi ya. Bahannya halus, berkualitas, dan sangat nyaman dipakai di semua aktivitas. Tinggal slup, langsung cantik. Yuk jadikan koleksi dari Libe Hijab Collections, sahabat syar'imu. Libe Hijab Collections, love your hijab, love your style. Ya, saya harap terdengar suaranya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kita ganti dulu kalau gitu biar enak. Alhamdulillah ya. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Mikail, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat semua yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua masih Allah berikan kesempatan, kenikmatan dengan rahmatnya, dengan kekuasaannya di tengah saat ini ya kita mengalami musibah secara worldwide gitu ya, secara internasional, secara mendunia, yakni pandemi. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sebesar-besarnya, rahmat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Karena langkah-langkah ya, jadi langkah-langkah di sini bukan jalan kaki gitu ya ke majelis, suatu majelis, namun dengan mengklik Zoom-nya ya, menyalakan komputernya, membuka Google atau membuka aplikasi di sana, semoga Allah jadikan itu hasanah-hasanah untuk kita semua ya, insya Allah. Dan tak lupa tentunya salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah, karena Nabi Muhammad SAW lah kita semua bisa menjadi dalam keadaan terang benderang gitu ya, yang asalnya jahiliyah Allah wahyukan kepada beliau iman, Islam, ya, ilmu semuanya, sehingga kita sekarang sebagai umatnya bisa merasakan ilmu itu. Dan dalam kesempatan inilah, Masya Allah, kita berusaha di sini untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran dan kebenaran, insya Allah. Baik sahabat, insya Allah dalam kesempatan kali ini tema yang akan saya bawakan yakni terkait webinar ya, membangun ukhuwah Islamiyah di era new normal. Nah ini merupakan tema yang sangat penting ya, Masya Allah teman-teman. Tema yang sangat penting setelah kita mempelajari ilmu tauhid dan akhlak ya tentunya. Kalau kita berkaca ke belakang, nampaknya pengajian Mikail ini banyak sekali membahas terkait tauhid ya. Di sebelumnya bahkan fikih banyak sekali, dan di dua pengajian terakhir kita membahas akhlak di sana bersama Ustadz yang kapabel di sana. Namun dalam kesempatan pengajian Mikail kali ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi terkait ini, tentunya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Jadi dalam kesempatan kali ini saya hanya mengajak kepada teman-teman untuk kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dan barang tentu ketika nanti pemaparan saya banyak sekali kekurangan, jadi nanti bisa ditambahkan, silahkan, atau diinterupsi pun ya dengan perizinan dari MC silahkan ya. Seperti itu. Jadi insya Allah tema ini adalah tema yang baik, karena ukhuwah Islamiyah nanti kita bahas tidak akan muncul tanpa ilmu-ilmu sebelumnya, yaitu ilmu tauhid dan ilmu akhlak ya. Karena sebenarnya ukhuwah Islamiyah ini akan tercipta dari akhlak yang baik. Nah, dari akhlak yang buruk tidak akan tercipta ukhuwah Islamiyah. Nah, seperti apa? Dan khususnya di era new normal. Ya, banyak sekali sekarang kan istilah-istilah new normal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tadi ya sebelum kita beranjak kepada apa itu ukhuwah Islamiyah, nah di sini saya ingin menegaskan kembali ya kepada
kepada sahabat, kepada kita semua, apa itu Islam ya? Apa itu beriman? Apa itu berislam gitu ya? Apa itu seorang Muslim? Apa itu seorang mukmin? Nah, di sini ada dalil Al-Quran, lihat dalam surah Ali Imran ayat 52, yang artinya, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Lihat, Masya Allah. Di sini ada dua hal yang penting ya. Apa itu arti orang yang berislam ya dan beriman gitu ya di sini. Ya. Jadi orang yang tentunya menghambakan diri kepada Allah, dan orang yang menolong agama Allah itu insya Allah adalah orang yang beriman dan berislam. Dan di sini kita pun mendapatkan poin bahwa Nabi Isa itu orang Islam. Ya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka semua ini Muslim. Ya. Nah, jadi tidak lain tidak bukan membawa ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu Islam. Ya. Dan agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, nah Islam dan Muslim apa sih gitu ya? Di sini lihat, Islam berasal dari bahasa Arab ya. Al-Islam, jadi Islam ya adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Ya. Nah, Islam memiliki arti penyerahan, berserah diri gitu ya, penyerahan, atau bisa juga artinya peace gitu ya, damai. Nah, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Islam mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Nah, seluruh ajaran Islam terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sunnah ini perilaku kehidupan, perilaku, perbuatan, perkataan, semuanya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakini juga ada penjelasan dari ulama, ya, alim ulama. Jadi agar kita bisa, karena kita di sini orang awam ya, kita memerlukan penjelasan-penjelasan dari ulama, ya, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentunya. Nah, pengikut ajaran Islam disebut Muslim. Nah, yang berarti seorang yang tunduk berserah diri kepada Allah. Nah, dengan bersyahadat, bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sebutan yang lebih spesifik adalah Muslim bagi laki-laki dan Muslimat, ya, Muslimah bagi perempuan. Nah, di sini saya mencoba sedikit curug dulu karena Islam dan iman ini adalah salah satu bahasan terkait tauhid ya. Nah, agar nanti bisa klop gitu dengan bahasan kita ukhuwah Islamiyah insyaallah. Nah, selanjutnya, nah dalil Al-Qur'an berikutnya ini terkait mukmin. Apa itu mukmin? Nah, di sini dalam Quran surat An-Nur ayat 62 yang artinya saya sebutkan, saya bacakan, yang disebut orang mukmin ya hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Ya. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia, Nabi Muhammad SAW, dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah SAW sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, lihat di sini. Orang mukmin yang kalimat pertama hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, titik. Lihat, orang mukmin. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mukmin atau mukmin ya berasal dari bahasa Arab ya. Kalau kita misalnya melughahnya gitu ya, tasyrif, amana yu'minu ya, mukmin, nanti tuh akan ketemu di sana. Adalah muslim yang taat, yang dalam Al-Qur'an sering diartikan orang beriman. Jadi mukmin itu ya orang beriman. Nah, dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa mukmin tidak serta-merta berarti orang beriman, namun orang yang menyerahkan dirinya agar diatur dengan din Islam ya. Nah, jadi berserah diri yang tadi Islam itu ya. Nah, din Islam, tapi Islam di sini. Selain itu mukmin dapat dikatakan orang yang berikan keamanan atas muslim. Nah, lihat di sini ini adalah kalimat yang penting ya sahabat, yang nanti akan sangat berperan penting kepada ukhuwah ya. Ukhuwah nanti akan dibahas lagi ukhuwah. Nah, peran pentingnya di mana? Nah, sungguh teman-teman, saat ini kita banyak mengalami sekali ya sebagai satu kesatuan umat Islam,
tentunya bukan hal baru sebenarnya, sudah diulang-ulang ya, kita diganggu, dihina, dikambing hitamkan, disalahkan ya. Kita melihat sekarang kasus di Prancis misalnya, yang terakhir terkait karikatur Nabi Muhammad. Ya, sesungguhnya itu bukan hal yang baru, teman-teman. Itu sudah diulang. Sebelum dari Belanda, ya, dari Denmark, ya, mungkin di negara kita sendiri ada, di belahan dunia lain ada yang tidak masuk ke berita, kan? Banyak. Bahkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW sekalipun, Nabi Muhammad SAW itu sering dihina, ya, bahkan dilempari batu, ya, ketika datang ke Taif waktu itu. Bahkan sempat dilempari oleh kotoran, ya. Jadi itu bukan hal yang baru, udah dari dulu seperti itu, ya. Karena memang suatu kebenaran itu, ya, akan banyak diganggu gitu ya, akan banyak diganggu oleh orang yang musuhnya gitu ya. Dalam hal ini musuh-musuh Allah. Nah, jadi kita harus mempelajari benar-benar apa itu makna mukmin dan muslim yang sebenarnya, ya. Dan agar kita tuh tahu memberikan contoh bahwa inilah Islam, bahwa inilah mukmin, bahwa inilah muslim, yang padahal sesungguhnya ketika kita ingin mengetahui Islam yang sungguhnya, bukan melihat saya gitu ya, bukan melihat Islam muslim gitu ya, tapi melihatlah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya. Nah, tapi kan orang-orang sering melihatnya kepada contohnya gitu ya. Oh, dia muslim tuh. Oh, muslim, orang yang pas itu sholat, terus pas keluar dari masjid ngerokok ya. Nah, terus dia ada di sisa bar ya. Teman-teman saya sih sering bilang gitu. Oh, saya juga punya kenalan muslim tuh. Oh, dia pada minum bir sama sisa katanya tuh. Ya. Lihat, karena apa? Orang-orang yang bukan Islam tuh melihat kita sebagai individu, bukan sebagai agama gitu. Bukan sebagai kitab Allah gitu ya. Nah, itu yang salah dari mereka. Nah, cuman ya kita tidak bisa banyak berbuat ya. Yang kita bisa berbuat yaitu kita memberikan akhlak yang terbaik. Nah, di sini makna dari mukmin dan muslim adalah ya salah satunya yang tadi sudah disebutkan di sini, lihat. Adalah mukmin itu berarti sesamanya aman dari gangguan lisan maupun tangannya, lihat. Sesamanya, intinya dulu mukmin ya. Sesamanya aman dari gangguan lisan maupun tangannya. Nah, terus muslim, sesamanya selamat. Nah, dari gangguan lisan maupun tangannya. Jadi sama-sama aja, aman dan selamat. Lihat ya. Lihat, itu ditujukan bukan orang lain dulu, tapi dirinya. Ya. Jadi saya sebagai orang yang beriman dan Islam, insya Allah husnul khotimah, istiqomah, kita semua ya. Jadi aman dari perbuatan tangan saya, dari perbuatan lisan saya, kepada diri saya dan kepada orang lain. Jadi tidak ada orang yang muslim ataupun mukmin yang ketika dia bertemu dengan orang lain dia berkata yang buruk gitu. Ya. Ketika misalnya seseorang datang, ya, tiba-tiba dia malah ngeprank misalnya, terus menghina, si pistol misalnya. Nah, atau apa ya misalnya kan candaan-candaan kayak gitu. Lu kemana aja gitu kan? Ya ngapain lu kumpul-kumpul misalnya kan ya. Sehingga orang-orang sakit hati tidak ada, ya. Karena Islam, muslim, mukmin yang sebenarnya adalah dia mampu berkata-kata yang baik, kalau tidak ya diam. Jadi menghindarkan dari sesuatu yang tidak bermanfaat dari lisannya dan tangannya. Nah, begitupun sama ketika kita dengan orang non muslim, orang kafir dalam kaitan ini ya. Nah, kita tidak mengganggu mereka, kita tidak memberikan gangguan kepada mereka, kita tidak menghinakan mereka, termasuk dengan kata kafir ya. Kafaro, kafir. Kafir itu cover ya, cover buku. Nah, cover ya, cover. Jadi sesuatu yang menutupi. Lihat, sebenarnya katanya bukan kata hinaan atau kata negatif gitu kan ya. Namun orang-orang melihat itu satu kata negatif karena apa? Karena orang yang menyampaikannya, orang muslim yang menyampaikan kepada orang kafir itu dengan nada amarah. Woi kafir, kafir, serang, kafir. Ya. Sehingga orang-orang takut gitu kan dengan perangainya. Wah, kayaknya itu negatif. Padahal tidak negatif, teman-teman ya. Padahal itu hanya istilah untuk membedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Oh, dia kafir gitu kan. Nah, maka dalam hal ini insya Allah akan coba saya sampaikan juga bagaimana cara kita dakwah ya yang sesungguhnya gitu kan ya. Bukan hanya substansinya benar, namun waktu dan cara penyampaiannya pun harus benar gitu ya. Nah, jadi tadi kata yang penting, mukmin dan muslim itu adalah orang yang antara sesamanya aman dari gangguan lisan maupun tangannya ya. Dan tentunya juga kepada yang tidak seakidah gitu. Jadi harus dipentingkan gitu ya. Nah, karena ini akan sangat penting sekali pada ukhuwah Islamiyah ya. Nah, ukhuwah Islamiyah ini sangat penting erat kaitannya dengan akhlak tadi, dengan perbuatan lisan dan tangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dalil Al-Qur'an yang tadi telah dibacakan oleh Bang Mufti, Al-Hujurat ayat 10, ya, saya di sini ada artinya, saya bacakan. Innamal sini tadi. Ya. Nah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara ya.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat ya. Nah, di sini tadi innamal mu'minuna ikhwah ya. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara ya. Nah, jadi lihat sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara ya. Nah, jadi orang-orang mukmin itu bersaudara di sini. Nah, ini menjadi dalil bahwa ukhuwah Islamiyah itu sangat penting. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian ukhuwah Islamiyah ya. Kalau dalam bahasa Inggris saya menemukan dan saya banyak Islamic Brotherhood ya. Dalam bahasa Indonesianya persaudaraan coba di sini ada pilih ya, persaudaraan antara sesama Islam, sesama Muslim, sesama mukmin, atau persaudaraan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Kira-kira mana yang ini yang tepat? Ada yang ingin komentari nggak? Ini Mas MC ada komentar? Islamiyah, ukhuwah Islamiyah ini, ya? Persaudaraan antara Islam atau persaudaraan yang berdasarkan asas-asas Islam. Nilai-nilai Islam. Udah antara asas-asas Islam kan? Asas Islam ya. Nah, ya kita lihat saja di sini. Nah, sini saya mengutip dari NU ya. Saya ketikkan sumbernya di sini. Nah, selama ini kita mengenal ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan antara sama Islam gitu ya, sama Muslim. Nah, namun saya lebih condong dengan pendapat ini nih, lihat ya. Ukhuwah Islamiyah berbeda dengan ukhuwah bainal muslimin atau al-ikhwanul muslimin. Ya. Al-ikhwanul muslimun ya. Jadi Muslim Brotherhood. Jadi Islamic Brotherhood sama Muslim Brotherhood itu dua hal yang berbeda dari sisi bahasa pun ya. Nah, Islamic itu kata sifat, kalau Muslim tuh dia subjek ya, orang gitu ya. Nah, maka makna persaudaraan antara sama orang Islam itu bukan ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah bainal muslimin atau bainal muslimun ya, atau al-ikhwanul muslimun. Nah, jadi berbeda dengan Muslim Brotherhood. Nah, dari segi nahwu itu ilmu bahasa Arab, ukhuwah Islamiyah adalah dua kata yang berjenis masyuf ya, atau kata yang disifati. Nah, ukhuwah dan sifatnya atau kata yang mensifati Islamiyah. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah ini seharusnya dimaknai sebagai persaudaraan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam ya. Nah, jadi karena kita banyak di sini melihat contoh ya. Kalau misalnya ukhuwah Islamiyah ini hanya dibatasi antara Islam dan Islam atau beriman mukmin dengan mukmin, tentunya sempit ya, teman-teman. Karena kalau kita melihat sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, sejarahnya ataupun orang-orang soleh ya, orang-orang terdahulu, lihat Nabi Muhammad SAW di Madinah banyak berinteraksi dengan Yahudi ya, dengan Nasrani di sana, berjual dagang, berjual beli gitu ya. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW banyak, maksudnya tolerans di sana ya gitu ya, dan maksudnya tidak banyak haknya disampaikan, jadi kewajiban anaknya dilakukan gitu ya. Tidak ada permusuhan gitu ya. Ada permusuhan ketika mereka memusuhi kita gitu ya. Jadi kita tuh defensif gitu. Nah, kita pun memberikan akhlak yang baik, berbuat baik kepada mereka gitu ya, dengan asas-asas Islam dan dengan tujuan agar mereka melihat keindahan Islam dan mereka masuk pada Islam. Nah, jadi saya mengartikan ukhuwah Islamiyah itu adalah tadi persaudaraan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam ya. Dan itu sangat bisa diterapkan sekali oleh kita, sahabat, dan tentunya harus diterapkan oleh kita di Jerman ini khususnya karena kolega kita, teman kuliah kita, teman kerja kita, ataupun di jalan, kita banyak berinteraksinya bukan dengan sama Muslim ya. Banyaknya dengan yang bukan Muslim. Nah, maka bagaimanakah ya kita harus bersikap kepada mereka gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada bacaan. Sedangkan persaudaraan antar sesama umat Islam dinamakan dengan ukhuwah diniyah. Nah, ukhuwah diniyah ya. Nah, tadi ukhuwah sendiri saya lupa jelaskan. Ukhuwah sendiri berasal dari kata akhun ya. Akhun itu artinya persaudaraan atau berserikat. Nah, jadi saya sering manggil Ilham misalnya akhi ya, akhi, saudaraku, akhi. I di situ tuh jadi my brother gitu ya, akhi, persaudaraan. Akhi di sini dari kata akhun artinya persaudaraan. Dan kalau kita misalnya lihat ukhuwah itu bisa dibagi-bagi. Ya, ada ukhuwah tadi Islamiyah, ukhuwah diniyah. Nah, persaudaraan antar sama umat Islam itu lebih tepat dinamakan ukhuwah diniyah al-Islam. Jadi atau ukhuwah fiddin al-Islam.
gitu. Jadi agama Islam. Nah, baru. Tapi kalau misalnya ukhuwah Islamiyah yang tadi berdasarkan dengan nilai Islam. Nah, terus kita juga banyak mendengar ada ukhuwah ubudiyah ya. Ubudiyah itu artinya makhluk Allah. Jadi persaudaraan antara makhluk Allah ya. Maksudnya persaudaraan di sini tuh bagaimana cara kita bersikap kepada mereka sebenarnya, berakhlak kepada mereka gitu. Selanjutnya ukhuwah insaniyah ya. Jadi persaudaraan sesama manusia. Kalau di sini kita bilang kemanusiaan gitu ya. Nah, jadi maksudnya di sini berarti dengan yang berbeda agama di sana ya. Bagaimana cara kita yang toleransi yang sebenarnya seperti apa ya, yang tentunya tidak bertentangan dengan syar'i, dengan akidah kita ya. Ketika masalah akidah di sana bersinggungan ya, say no gitu ya. No, no, no. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Nah, tapi ketika masalah-masalah duniawi ya, masalah misalnya berbagi makanan, janganlah kita membeda-bedakan. Ketika teman kerja kita ada yang satu muslim, satu kafir ya, satu non muslim, kita punya makanan, ya kita jangan hanya memberikan ke yang muslim, berikan juga kepada yang kafir kan. Itu nanti akan yang menciptakan ukhuwah-ukhuwah di sana. Nah, selanjutnya ukhuwah wataniyah. Nah, ini sering kita dengar ya di Indonesia. Wataniyah itu bangsa ya atau nasionalisme. Jadi persaudaraan antar sama lingkup di sana, sebangsa Indonesia. Nah, terus yang tadi, yang terakhir, ukhuwah fiddin al-Islam. Ya. Jadi, persaudaraan antara sama umat Islam. Yang sering disalahartikan tadi ukhuwah Islamiyah. Ya. Yang seharusnya ukhuwah fiddin al-Islam atau ukhuwah diniyah. Ya. Diniyah di sini Islam, dinnya itu maksudnya. Nah, jadi dari pemaknaan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ukhuwah diniyah persaudaraan terhadap sama orang Islam. Ukhuwah wataniyah, kan? Ukhuwah basyariyah, di sini ada lagi. Ya, basyariyah atau ubudiyah yang tadi kan. Nah, memiliki peluang yang sama untuk menjadi ukhuwah Islamiyah. Oh, Masya Allah ya. Jadi persaudaraan kita, maksudnya persahabatan kita, proses interaksi kita dengan muslim, non-muslim, dengan makhluk Allah, binatang, tumbuhan, ikut semuanya bisa masuk kepada ukhuwah Islamiyah ketika kita menerapkan nilai-nilai Islam di sana. Tenggang rasa, ya, tidak ria, tidak sum'ah, kan nanti ya, kan dibahas kayak gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah tidak sekedar persaudaraan dengan sama orang Islam, tetapi juga persaudaraan dengan setiap manusia meskipun berbeda keyakinan dan agama, asalkan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Nah ini, benang merahnya ini penting ya, asalkan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman seperti saling mengingatkan, kan, menghormati, menghargai. Ya. Masya Allah, Bismillah. Selanjutnya, nah di sini ukhuwah, ya, tadi ukhuwah persaudaraan bisa menciptakan wihdah, nah, persatuan, ya. Nah, sebagai contoh di sini saya lihat ya, dapat kita lihat, ada yang ingin komentar? Oh enggak? Oh itu mungkin bisa dimatikan suaranya sama MC. Oke, terima kasih. Nah, jadi ukhuwah menciptakan persatuan ya tadi. Nah, sebagai contoh di sini dapat kita lihat dalam kisah heroik perjuangan para pahlawan bangsa negeri yang bisa dijadikan pahlawan bangsa negara gitu ya, Indonesia misalnya, yang bisa dijadikan landasan betapa ukhuwah benar-benar mampu mempersatukan para pejuang pada waktu itu. Tidak ada rasa sungkan untuk berjuang bersama, tidak terlihat lagi perbedaan suku, ras, dan golongan, yang ada hanyalah keinginan bersama untuk merdeka, dan kemerdekaan hanya bisa diraih dengan ukhuwah ini. Ya, lihat. Yang tadi yang dibacakan juga oleh Bang Mufti di ayat 13, di sini saya bacakan lagi artinya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, lihat. Jadi takwa yang kita lihat tuh. Jadi ras, golongan, ya, suku, perbedaan gitu ya. Sempat kita dibahas di pengajian Ikhwan kalau tidak salah, bahwa nasionalisme ini sebenarnya ujung-ujungnya nasionalisme ini merupakan salah satu konspirasi yang justru menghadirkan rasisme ya teman-teman. Karena nasionalisme ini kalau diartikan sendiri, dia itu mengagungkan bangsanya gitu ya. Nah, rasisme juga kan dia mengagungkan bangsanya, misalnya yang hitam dan putih kan ya. Nah, namun di sini nasionalisme juga dipandang dari sudut pandang yang lain ya, dari sudut pandang yang positif, dan maksudnya tidak dengan rasa sombong, rasa sum'ah, rasa ria ya. Itu bisa menciptakan ukhuwah tadi. Nah, jadi ukhuwah bisa menciptakan wihdah, persatuan. Selanjutnya ukhuwah menciptakan kuwah. Nah, bukan ukhuwah tapi kuwah, artinya kekuatan. Nah, adanya perasaan ukhuwah dapat menciptakan kekuatan, ya.
Karena rasa persaudaraan atau ikatan keimanan utamanya orang mukmin dengan orang mukmin yang sudah ditanamkan dapat menenteramkan dan menenangkan hati yang awalnya gentar menjadi tegar. Sehingga ukhuwah yang telah terjalin dapat menimbulkan kekuatan yang maha dahsyat. Lihat sebagai contoh ya sahabat rahimakumullah. Contoh yang dari SD saya tahu ya. Lidi gitu kan. Kita melihat lidi. Kalau lidinya hanya satu, kita pukulkan atau kita coba patahkan, patah ya. Kan? Ketika lidinya menjadi ratusan di sana, ketika kita bengkokkan nggak bisa patah. Ketika kita pukul-pukulkan juga dia kuat gitu ya, strong. Nah, itulah salah satu contoh kalau kita bersatu kita menjadi kuat gitu ya. Dan kalau kita melihat ke belakang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, lihat perang Badar, masya Allah, sahabat umat Islam pada saat itu ataupun tentara pasukan militernya ya, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW hanya berjumlah 300 orang ya, dan melawan ribuan orang pada saat itu kaum Quraisy. Namun qadarullah Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada saat itu ya. Dengan pertolongannya lain sebagainya kan dikisahkan bahwa ada pasukan berjubah putih ya. Orang-orang kafir itu melihat ada pasukan berjubah putih ya, yang banyak yang mengatakan itu adalah pertolongan Allah, malaikat turun wallahu alam ya. Nah, cuman di sana lihat hanya 300 bisa menang gitu ya. Karena mereka memiliki keyakinan yang kuat, saya lillahi taala, jihad yang berupa sesungguhnya perang gitu ya. Dan Allah berikan kemenangan. Contoh lainnya Tariq bin Ziyad ya, Tariq bin Ziyad ketika diamanahkan oleh Gubernur Musa pada saat itu dinasti Umayyah ya, untuk menyeberang ke tanah Spanyol yang saat ini ya, di Gibraltar tepatnya di Jabal Tariq itu. Tariq bin Ziyad pada saat itu kalau tidak salah membawa pasukan 7.000 ya. Kalau nggak salah terus ditambah jadi 5.000, jadi 12.000 lah total pasukannya. Nah, pada saat itu di tanah Spanyol ya, dikuasai oleh Raja Roderick. Kalau nggak salah nama kerajaannya Germania ya. Jadi di sana raja yang zalim dan sebagainya, dan Tariq bin Ziyad itu bukan untuk menaklukkan ataupun mengislamkan orang di sana, tapi orang-orang rakyat di sana merasa terzalimi oleh rajanya, minta tolong kepada dinasti Umayyah yang pada saat itu provinsi yang saat ini Maroko dan daerah sekitarnya dipimpin oleh Gubernur Musa. Nah, Gubernur Musa memerintahkan pada panglimanya Tariq bin Ziyad, datanglah ke sana untuk melihat kondisi. Tiba-tiba Raja Roderick langsung gercep, wah, ini ada Islam nih mau menyerang saya gitu kan ya. Raja Roderick menyiapkanlah pasukan 100.000 orang melawan 12.000. Lihat, bayangkan dari angka seperti itu, kita bisa lihat kalau kita masalah kuantitas ya, tapi di sana ada yang lebih penting yaitu kualitas ya. Karena pada saat itu masya Allah pemimpin yang kita kenal saat ini ya, terkenal Tariq bin Ziyad, dan nanti selanjutnya ada Muhammad Al-Fatih ya. Mereka ini orang yang beriman, orang-orang yang imannya kuat, bersatu padu menjadi kekuatan yang besar. Nah, di sanalah ukhuwah menciptakan kuwah, dan sehingga kita kenal lah sampai saat ini yang sudah hilang peradabannya, peradaban Al-Andalus ya di sana. Sampai 7 abad lamanya menjadi saat itu menjadi patokan ilmu, patokan lain sebagainya. Pokoknya pada saat itu tuh sama kayak kita Jerman sekarang lah. Orang-orang di Indonesia kan, wih ke Jerman, keren ya gitu kan ya. Kuliah ke Jerman. Terus kita harus berbahasa Jerman, belajar ya. Nah, pada saat dulu itu orang-orang tuh bangga dengan bisa berbahasa Arab karena pengen kuliah ke Al-Andalus gitu ya. Nah, lihat. Jadi menghasilkan peradaban seperti itu. Itu berasal dari kuwah, dari ukhuwah menjadi kuwah gitu ya. Banyak contoh yang lainnya kalau kita ingin bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ukhuwah ini tadi saya belum diganti. Ya, ini harusnya ukhuwah menciptakan mahabbah. Saya lupa diganti ini. Ukhuwah menciptakan mahabbah. Jadi ukhuwah persaudaraan menciptakan rasa cinta. Mahabbah ya, mahabbah. Uhibbu. Nah, saya bilang ke Ilham, ana uhibbuka fillah. Ya Ilham, ya. Saya mencintaimu karena Allah, Ilham, ya. Nah, jadi kalau cinta itu harusnya disampaikan kepada sahabat kita ya. Bukan ke lawan jenis yang belum mahram ya. Kalau udah punya istri ya sebut ana uhibbuki fillah ya. Ya zauji, ya istriku gitu kan ya. Atau kalau Nabi Muhammad kan kepada Aisyah bilang apa sebutnya si pipi merah siapa? Astagfirullah. Lupa lagi bahasa Arab. Apa sih pipi merah?
Ya, itulah ya. Jadi ada sebutan-sebutan sayang kepada istri gitu ya. Humaira, bukan. Humaira betul. Syukur Bang Putih ya. Ya Humaira gitu ya. Nah, saya misalnya ke Ilham, Ilham juga pipinya merah ya. Ya Humaira. Ya kan? Nah, jadi maksudnya dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan ya, jangan yang tidak menyenangkan. Nah, sebuah kerelaan yang lahir dari rasa ukhuwah yang telah terpatri dengan baik pada diri ya, akhirnya memunculkan rasa kasih sayang, mahabbah, rasa cinta, rasa kasih sayang antar sama saudara seiman utamanya di sini. Ya. Nah, dan tentunya kalau kita berkaitan terkait mahabbah, janganlah kita sampaikan mahabbah kita kepada tempat yang salah gitu ya. Maksudnya kita lebih mencintai teman kita yang bukan muslim daripada yang Islam. Itu hati-hati ya, teman-teman. Nah, yang dulunya belum kenal sama sekali namun setelah dipersaudarakan semuanya dirasakan bersama. Inilah puncak tertinggi dari ukhuwah yang terjalin antar sesama umat Islam. Nah, dan ini pun perlu saya sampaikan penting sekali ya teman-teman, sahabat sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW, kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau hijrah bersama sahabatnya, para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang paling pertama, salah satunya, ya selain membangun masjid, ya, adalah mempersatukan, ya, kaum muhajirin dan kaum ansor. Lihat ya, muhajirin yang berhijrah dan ansor yang menjamu di sana, disatukan, dipersaudarakan, ya. Lihat, kenapa? Karena itu adalah patokan yang paling penting setelah tadi yang pertama tauhid dan akhlak dipersaudarakan, ya. Agar di sana nanti tercipta persatuan, tercipta kekuatan, tercipta mahabbah gitu ya. Nah, jadi penting sekali ukhuwah ini gitu ya. Nah, di sini lihat apa sekarang yang harus dilakukan untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah, ini ya sebenarnya intinya ke sini ya, teman-teman. Nah, ukhuwah Islamiyah berdasarkan yang tadi ya Quran Al-Hujurat ya, di sini ayat 10 sampai 13 yang tadi dibacakan. Cuma di sini 11 sampai 12 ya. Kalau kita baca lagi yang tadi jadi yang 10 tuh patokannya ya, bahwa sesungguhnya bersaudara sama umat beriman itu. Nah, sekarang caranya gimana gitu ya. Nah, dijelaskan dari yang telah dibacakan oleh Qori ya, oleh Bang Mufti. Yang pertama, lihat, jadi di sini don't ya, don't, jangan dilakukan. Ini adalah hal-hal yang harus dihindari ya, jangan dilakukan agar tercipta ukhuwah tadi. Yang pertama, tidak memperolok-olokkan baik antar individu maupun antar kelompok, baik dengan kata-kata maupun dengan bahasa isyarat. Karena hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati gitu ya, kemarahan dan permusuhan ya. Gitu. Nah, kita bisa merasakan lah teman-teman ya. Kalau misalnya kita dengan teman-teman kita ya dia suka ngejek gitu ya, suka mengolok-olok ya, nanti kita sakit hati, yang ada kita sebel ya. Yang ada kita malah nanti ngedoain, lu lah semoga lu nanti dapat ini, dapat itu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita dengan senyum, nah senyum itu bahwa senyum itu sedekah gitu ya. Lihat, sedekah ya. Senyum itu bisa mempersatukan nanti kan. Jadi tenang gitu kan ya. Jadi orang-orang tuh husnuzon kepada kita, jadi terjalin antara ukhuwah. Nah, jadi hati-hati intinya terkait perkataan orang ini ya, perkataan kita kepada orang lain. Selanjutnya mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan ya. Memperolok-olok, mencaci tadi apabila kalimat penghinaan itu bukan sesuatu yang benar gitu ya. Nah, terus memanggil orang lain dengan panggilan gelar yang tidak disukai gitu ya. Misalnya sebutlah si kadrun ya, terus misalnya si apalah ya, si cebong. Itu juga termasuk kata-kata yang tidak baik ya. Hindarilah teman-teman ya. Kita nggak usah ikut-ikutan apa orang-orang yang lakukan gitu ya. Karena kita di sini orang Islam, orang mukmin gitu ya. Bahwa antara sama umat Islam ini sama umat mukmin khususnya tidak berbuat seperti itu, bahkan kepada orang yang tidak seakidah pun. Terus berburuk sangka. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka. Ini merupakan sikap yang bermula dari iri hati, hasad ya. Nah, saya ambil contoh misalnya ketika kita pinjam uang pada teman kita nggak minjemin ya. Langsung si dia tuh mikir, wah dia padahal punya duit ya, wah kesel ya udah saya doain semoga hartanya berkurang ya. Nggak boleh kita berburuk sangka, mungkin karena dia punya keperluan yang lain sehingga tidak meminjamkan gitu ya. Nah, terus sama pun untuk yang meminjamkan, kasih dia solusi gitu ya. Misalnya, aduh mohon maaf saya tidak bisa meminjamkan, saya hanya bisa memberi sajalah sekian gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ada ukhuwah. Nah, di sana nanti ada pesan saling tolong menolong gitu ya. Nah, selanjutnya mencari-cari kesalahan orang lain. Nah,
Aduh, ini nih yang kadang ya sebagai manusia ini sering senang gitu ya untuk mencari gosip gitu ya, gosip-gosip orang lain. Nah, jadi dihindarilah. Gak usah kita mencari-cari kesalahan orang lain, yang perlu adalah kita mencari-cari kesalahan kita sendiri ya. Karena belum tentu kita pun dengan amal yang kita miliki cukup gitu ya. Kalau kita takarannya amal untuk masuk surga gitu ya. Ya, walaupun nanti insya Allah ketika masuk surga itu eh, yang terpenting adalah rahmat Allah ya. Jadi banyak berdoalah semoga Allah memasukkan kita semua kepada jannah firdausnya. Dan berdoa itu untuk surga tuh jangan tanggung-tanggung, langsung meminta kepada Allah tuh jannah firdaus ya. Mintalah kepada Allah jannah surga yang sebaik-baiknya, dan mintalah kepada Allah agar Allah berikan kita semua hidayah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, umat mukmin ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan. Nah, untuk melakukan menciptakan ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan antara sesama muslim ya, khususnya di sini ataupun yang tadi dengan landasan nilai-nilai Islam, nah dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini saya tulis yang khususnya dengan Islam ya. Nah, karena di sini lihat contohnya menegakkan sholat berjamaah di masjid ya. Selanjutnya menebarkan salam dan tidak saling acuh. Nah, ini lihat sahabat, saya mendengarkan di 3 minggu terakhir, 4 minggu terakhir, khutbah dari Syekh di Masjid Arab ya, di ICTK Islamic Center Kaiserslautern, terkait salat berjamaah di masjid ya. Ini keutamaannya sangat besar sekali teman-teman. Dan bahkan kita mengikuti sekarang pun di Mikail, kajian ini, ataupun kumpul bersama kita membahas nilai-nilai Islam, itu pun akan ada efek yang sangat besar ya teman-teman. Walaupun kita nanti tidak saling dekat, mengenal dengan dekat gitu ya, kita tidak tahu namanya bahkan, nah, tapi kita mengenal wajahnya. Di sini saya misalnya melihat wajah Ilham. Nanti ketika di yaumil hisab, ketika nanti sudah penentuan ke surga dan neraka, yang si A misalnya sahabat si A masuk surga ya. Nah, selanjutnya Allah bertanyakan ya, coba lihat sahabat mana yang kamu kenal yang ingin kamu tarik ke surga gitu ya. Pilihlah gitu ya. Karena si ini tuh bilang, ya Allah, mana ini kok teman saya nggak ada di surga gitu ya. Padahal dia nggak kenal namanya pun. Hingga akhirnya kata Allah, coba lihat tuh mana-mana orang yang kamu kenal. Nah, saya lihat misalnya, oh ini saya lihat dia di masjid waktu itu berjamaah bareng. Dia senyum ke saya, tarik dia, ditarik dari neraka ke surga. Nah, jadi itu sebenarnya poin pentingnya tuh. Ketika kita melaksanakan amal ibadah berjamaah, mau itu sholat, mau itu ngaji bersama, mau itu kajian, kita mengenal dia gitu ya. Masya Allah. Nah, itulah pentingnya kita berjamaah, bukan individual gitu ya. Nah, karena di sini juga saya berharap teman-teman di Mikail untuk kedepannya terus kita menjaga persaudaraan kita gitu ya. Ketika misalnya ada kegiatan ya, mau itu pengajian akhwat ikhwan kah yang terpisah atau yang disatukan kah, atau nanti bisa ketemu lagi, yuk diajak yang lain-lainnya gitu ya. Jangan sampai kita menyerah gitu untuk mengajak mereka. Nah, tadi ini membantu meringankan beban yang sedang menghimpit saudaranya ya. Lihat, ketika ada saudara kita sedang terjepit, mau itu urusan finansial kah atau urusan lain sebagainya ya. Nah, kita bantu mereka gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita membiarkan gitu kan. Setidaknya kita berikan senyum gitu ya. Karena ada kisah teman-teman, kisah nyata ini ya. Ada seseorang dikisahkan dia stres gitu ya. Dia stres seolah-olah dunia ini tidak ada di pihaknya gitu ya. Orang-orang mencemoohnya, menyakiti dia, sehingga dia berpikir, saya sudah tidak bisa hidup lagi, saya ingin mati saja. Dia jalan dan mencari jalan untuk bunuh diri gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang tidak ia kenali ya, berjalan melihat dia dengan wajah senyum. Ya, sekarang mungkin susah ya pakai masker, jadi sebelum pandemi berarti ya. Ya, senyum. Orang itu yang tadi stres, yang ingin tadinya bunuh diri, melihat senyum itu, langsung berubah dalam hatinya ya. Makanya kita, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik gitu ya. Sungguhnya hati ini bolak-balikan oleh Allah ya. Dia melihat senyuman itu, senyuman seperti senyuman ya. Langsung dia berubah pikiran. Dalam hatinya dirubah sama Allah. Langsung, wah ya Allah, masih ada orang yang senyum kepada saya. Saya nggak sendirian gitu ya. Hingga akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, dia menjadi semangat kembali menghadapi hidupnya, dia menjadi membuka lagi usaha lain sebagainya gitu ya. Dia terus berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Lihat, pentingnya senyuman. Kita saya aja kadang ya, so senyum-senyum ya.
Ya saya juga nggak tahu pikiran orang lain ya, kayak mungkin lagi stres kah ya, atau mungkin ada juga, aduh jangan sampai ya, aduh ilfil ngapain sih senyum-senyum gitu. Misalnya nggak akan. Intinya kita senyum ya, apa adanya senyum gitu ya, dengan ikhlas. Kayak saya kalau lihat ini Zafran ya, baby, saya lihat senyumnya tuh ikhlas gitu. Ya, ya kadang kalau saya senyum tuh digini-gini gitu ya. Padahal dalam pikiran tuh ada ini stres atau ini gitu ya. Nah, makanya sebisa mungkin ketika kita bertemu dengan orang lain tuh jangan memperlihatkan wajah banyak pikiran. Senyum aja di masjid ya misalnya. Terus sekarang saya melihat wajah Ilham berseri-seri, Masya Allah, Ham. Ya, ternyata masih ada orang yang senyum pada saya gitu kan. Nah, itulah penting ya. Jadi membantu orang meringankan beban orang lain itu bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan fisik, tapi dengan senyuman saja pun. Itu udah insya Allah ya meringankan ya. Nah, dan jangan salah arti, ketika orang lain punya hutang, ya misalnya bebannya tuh, kita kasih senyum, ada orang yang bilang, lah kasih senyum juga hutangnya akan lunas. Nah, jangan salah arti ya. Lihat, senyum di sini memang bukan tidak akan dengan itu ya. Tidak akan membayarkan hutang dia yang 1 miliar misalnya, ataupun yang 100 euro, nggak akan. Tapi setidaknya dia merubah hatinya, sehingga hatinya jadi berusaha untuk melunasi hutang itu, gitu ya. Memberikan harapan hidup, karena itu yang penting kan, ya. Masya Allah, wallahu alam. Nah, selanjutnya saling memaafkan. Nah, ini saling memaafkan, ya. Kalau prinsip saya sebisa mungkin kalau bisa sebelum orang lain minta maaf juga ada dimaafkan, dibebaskan ya. Karena kalau kita tidak memaafkan orang lain juga kita yang ada kita stres sendiri teman-teman ya. Terus misalnya nih yang paling kayak jangan sampai kita merasa berjasa. Nah ini nih, aduh, penyakit kita ya kadang merasa berjasa kepada orang lain ya. Sehingga orang lain tuh dia nggak merasa salah, nggak merasa apa. Kita yang menganggap dia merasa apa? Dia orang ini tuh salah kepada saya karena dia tidak menganggap saya padahal saya udah berjasa gitu ya. Jadi kita tuh menganggap dia salah, padahal dia nggak salah ya. Nah, jangan menganggap dalam diri kita tuh berjasa ya. Jangan. Jadi maksudnya itu tuh berarti ria tadi sum'ah ya. Kita melakukan tuh ria tuh bukan karena Allah, tapi karena kita ingin mendapatkan pengakuan orang lain. Nah, ini hati-hati. Karena akan jadi penyakit untuk diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Pertama saling memaafkan, ikhlas ketika kita menolong orang lain ya. Nah, di sini juga lihat yang harus kita lakukan menjauhi perbuatan maksiat seperti minum khamar dan judi ya. Nah, tadi. Kalau misalnya kita melakukan maksiat ya, ginilah Allah akan mempersatukan kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang sama seperti kita gitu ya. Maka kalau orangnya ya berjudi, ya khamar gitu ya nggak akan bersatu dengan orang-orang yang enggak gitu ya. Jadi untuk diri kita, ini untuk diri kita ya, bukan untuk orang lain dulu. Belum masuk ke dakwah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Jangan melakukan ini ya. Nah, selanjutnya saling mendoakan dengan kebaikan gitu ya. Nah, seperti kami ya di sini saya dengan teman-teman di Mikail mengajak yuk kita doakan teman-teman kita ya bahwa tadi yang saya katakan bukan kuantitas dalam agama Islam ini patokannya, tapi kualitas. Kebenaran itu tidak berdasarkan mayoritas, teman-teman. Ya, minoritas pun ada dalam kebenaran itu benar. Ya, dan bahkan orang-orang yang selamat itu nanti itu orang-orang minoritas gitu ya. Orang-orang yang selamat tuh, maksudnya selamat di dunia akhirat ya. Wallahu alam. Orang-orang minoritas, teman-teman. Nah, kalau kita melihat mayoritas ya, kadang di sini juga saya mendengar kayak sekarang yang ikutan pengajian, saya bisa melihat alhamdulillah ya, udah 14 orang ikutan. Masya Allah, saya sempat kemarin ikutan rapat konsolidasi dengan Forkom, di sana menceritakan beda-beda setiap pengajian tuh. Bahkan kota besar sekalipun yang ikutan tuh hanya 20 orang. Saya sebut misalnya Hamburg, ya Hannover, yang ikutan tuh 20, 30 online. Mereka pun sama, padahal ini tuh online loh gitu tuh nggak ketemu, harusnya lebih banyak yang ikutan gitu kan ya. Logikanya ke sana kan, tapi kan pada prakteknya tidak. Terus setelah saya lihat juga Syekh di Masjid Arab, padahal orang yang benar-benar berilmu, teman-teman, orang yang benar-benar berilmu, ya. Lihat di acara kajian beliau yang tiap hari pada maghrib, ya, yang ikutan tuh cuma 3 orang, 5 orang, padahal jamaah kita ketahui ribuan Muslim tuh di sini, ya. Nah, ini saya berpikir, saya juga di Mikail misalnya ikutan sedikit kok sedikit ya gitu ya. Nah, inilah tantangan dakwah. Dan teman-teman, sesungguhnya teman-teman yang ada di sini dan saya pun alhamdulillah berarti adalah orang-orang yang telah Allah beri hidayah, yang telah Allah gerakkan hatinya untuk memegang mouse ya, mengklik Zoom, login. Gitu. Jadi kita harus bersyukur teman-teman ya. Dengan segala keterbatasan yang pematerinya pun gitu ya, dalam hal ini saya gitu. Dan teman-teman jangan aneh lagi, kalau kita lebih flashback lagi nanti di surga nanti
Setiap nabi itu akan dikumpulkan dengan umat-umatnya. Nabi Muhammad dengan umatnya, nabi ini dengan umatnya, nabi ini, nabi ini, gitu ya. Orang-orang itu nanti dikisahkan dalam hadis yang panjang. Saya ceritakan secara singkat. Hadisnya itu panjang sekali ya, menceritakan keadaan nanti di Yaumil Mahsyar, ya, di surga nanti. Orang nabi itu dengan umat-umatnya. Tiba-tiba ada yang banyak. Oh, ini siapa? Ini aku ya kayaknya ya. Oh tidak, ini umat Nabi Musa. Ya. Oh ini, oh ini, katanya. Ini umat Nabi ini. Lah, kok ada ini satu orang kok sendirian dia? Oh ini Nabi ini. Ya. Lihat, ada Nabi pun yang terdahulu, ya, hanya sendiri dia. Nah berarti contohnya apa? Berarti dia tidak diikuti sama sekali sama umatnya, teman-teman. Lihat, Nabi sendiri pun tidak diikuti oleh umatnya, gitu ya. Yang padahal Nabi dia tuh. Jelas-jelas orang yang soleh, orang yang berilmu, gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang dalam kondisi kita saat ini, ya Allah, yang ecer kewer gitu. Ya, yang ilmunya pun alah ya, setetes air pun enggak mungkin ya kalau dibandingkan Rasul Nabi ya. Tapi kita sini berikhtiar ya. Kita sekarang yang ikutan hanya sekian, ataupun yang ikut pengajian sekian, ataupun kita sendiri pun ikutan kajian orang lain enggak, atau ikutan ya melihat kajian lain. Ya Allah, ini tuh bukannya di sini tuh Islamnya 100.000 ya. Kok yang ikutan cuma 5 ya, gitu. Ya, jangan aneh, itu sudah hal biasa ya. Nah, berarti kita di sini harus saling mendoakan dengan kebaikan. Ya, kita doakan, ya Allah, berikanlah kami semua hidayah-Mu, berikanlah kami keinginan untuk menuntut ilmu agama-Mu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal ya gitu. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan, dan amalan yang diterima gitu ya. Nah, itu tiap pagi berdoalah demikian, dan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Nah, mungkin kepanjangan ya, sedikit lagi di era new normal. Nah, sekarang new normal. Kita sekarang ada di new normal ya, Masya Allah. Jadi new normal ini sangat erat kaitannya dengan pandemi, bahwa salah satunya ya saat ini kita pandemi, kita keluar harus pakai masker ya. Yang kadang saya lucu ya gitu, maksudnya bukan lucu. Pada saat itu bukan lucu dan mungkin kayak suatu hal yang jadi aneh gitu ya. Orang-orang terdahulu tuh ketika sebelum ada pandemi kita harus pakai masker, kayak menentang ya, cadar lain sebagainya gitu ya. Ternyata ada suatu keadaan yang kita tidak bayangkan saat ini kita semua jadi bercadar gitu. Ya, lihat tidak ada orang yang manapun tidak bercadar gitu ya. Dan mereka tuh harus, dan ini bukan hanya Jerman atau Indonesia teman-teman, seluruh dunia ya. Gitu. Kecuali Cina ya. Kalau saya lihat beritanya Cina sekarang kayak normal, katanya udah normal lagi. Walau alam itu gimana ya. Nah, ya pakai masker gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi new normal ini suatu keadaan yang memang kita menormalkan, namun tidak seperti normal sebelumnya karena kita di pandemi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya kita di sini sedang berukhuwah Islamiyah, yaitu dengan mengadakan teknologi ya. Dengan Zoom, dengan WhatsApp gitu ya. Jadi kita jangan sama sekali tidak ada bertemu atau berinteraksi dengan sesama muslim khususnya, bahkan dengan orang tua kita ya. Jika kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita minimal seminggu sekali, ya hubungilah orang tua. Nah, dengan orang tua ini ada babnya sendiri ya, yaitu silaturahim, menyambung tali persaudaraan serahim. Silaturahim tuh lebih spesifik lagi. Jadi jangan sampailah kita tidak menyambung silaturahim dengan keluarga kita ya, ibu kita, paman bibi kita, gitu ya, adik kita bahkan. Nah, di sini saya ingin mengutip kiat-kiat dari Agim, Masya Allah, agar mudah diingat di akhir nih ya. Ada istilah kita membangun ukhuwah 2B 2L. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dengar ukhuwah, oh 2B 2L, ya Masya Allah ini Agim. Saya ngefans kepada beliau ya, dengan penyampaian yang ringan dan jenaka gitu ya. Jadi mudah diingat. Kiat membangun ukhuwah 2B 2L, yang satu nih penting, berani mengakui kelebihan, kebaikan, jasa orang. Nah, ini yang susah ya, Masya Allah teman-teman. Kita tuh susah ya. Wah, dia enggak lah. Ketika dia tuh berjasa untuk kita, alah gitu doang. Ya, ketika kita berjasa untuk orang lain, lah, gua udah lakuin ini itu gitu ya. Nah, maka janganlah sekali-kali teman-teman kita tuh menyebutkan apa yang telah kita lakukan untuk orang lain. Nah, istighfar gitu. Yang ada nanti pahala kita hilang, teman-teman. Ya. Jangan. Ketika kita sudah bersedekah kepada satu orang, nanti orang itu tuh melakukan suatu tidak baik untuk kita tuh, lu udah gua kasih ini loh. Nah, udah itu pahala.
Bur, gitu ya. Sekarang misalnya saya juga di sini, saya udah berjasa buat kamu ini loh. Saya bantuin kemarin bukan ya, tugas ini, tugas itu. Wah, udah itu. Pahala yang segitu banyaknya berat, wah, berceceran ya. Termasuk ini pun hati-hati teman-teman ya. Bukan hanya untuk dengan sama kita, tapi yang paling penting kepada keluarga kita. Mau itu orang tua, anak ke orang tua, mau orang tua ke anak sama saja. Harus hati-hati teman-teman ya. Harus hati-hati sekali. Nah, jadi apapun kelebihan dan kebaikan orang harus kita akui, jangan dilupakan dan jangan hanya kesalahannya saja yang dilihat. Ya, karena ada waktunya orang tuh berubah, teman-teman. Boleh jadi saya Fatih Thorik BZ ya, saya Thorik di masa yang lalu teman-teman kenal saya misalnya di 3 tahun yang lalu ya, ataupun 10 tahun yang lalu melihat saya ini sosok yang demikian, dulu misalnya belum berubah, kalau istilah sekarang belum hijrah ya. Ketika sekarang bertemu lagi ya jangan dilihat yang lalu, lihat yang sekarang gitu ya. Kayak gitu ya. Dilihat yang sekarang gitu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Dia udah menjadi kupu-kupu gitu ya, bukan ulat lagi istilahnya gitulah ya. Thorik sekarang udah jadi kupu-kupu. Nah, jadi masa itu tuh jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jangan lihat ulatnya tapi lihat kupu-kupu yang sekarang gitu kan. Kita lihat kupu-kupu saja kan. Nah, selanjutnya bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Nah, kita tidak boleh terkunci dengan kesalahan orang di masa lalu yang tadi kan ya. Boleh jadi dengan kesalahan itu orang tersebut dicintai Allah dengan tobatnya. Walaupun orang tersebut belum berubah. Nah, kita bukan yang menghakimi tapi kita membantu. Nah, ini ya Allah penting sekali teman-teman. Kalau misalnya kita melihat kekurangan kesalahan orang lain ya, jangan kita sampai jadi langsung, "Weh, haram." Wah, misalnya ada orang misalnya mau makan daging dari Lidl, ayam atau sapi misalnya ya. Kita udah tahu udah dalam hati, itu halalnya nggak teruji tuh. Yang di toko Turki aja halalnya masih tanda tanya gitu ya. Misalnya di situ, wah, haram. Misalnya haram, haram. Wah, itu nggak bijak itu teman-teman ya. Yang ada itu malah perang, nanti pergesekan ya, nggak gini tapi gini gitu ya. Nah, kita harus bijak, kita harus lihat situasi dan kondisi karena belum tentu kebenaran yang kita sampaikan itu mengena gitu ya, tepat. Jadi kalau kita dalam keadaan benar, kita harus memikir lagi, oh ini waktunya tepat gak nih, ya. Cara yang akan nanti kita lakukan tepat gak nih, ya. Bisa ditunda gitu ya. Karena kita yang penting dalam hati dulu, karena kita harus melihat situasi, apalagi kita lihat teman dekat kita, waduh kan, lebih berat lagi kadang dibanding orang yang kita tidak kenal sama sekali. Jadi kita harus hati-hati dalam berdakwah, teman-teman ya. Jangan sampai kita yang ada malah jadi membuat orang itu jauh dari Allah, lebih jauh lagi gitu ya. Karena dia melihat, karena dia melihat sosok kita tuh orang yang berkemampuan dalam agama, tapi kita menyampaikan dengan seperti itu, yang ada orang jadi malah lari terbirit-birit gitu ya. Nah, ya ini termasuk renungan buat saya sendiri gitu ya. Karena saya merasa kayaknya saya di masa-masa sebelumnya ya beriring bertambahnya usia, tapi usia juga bukan patokannya teman-teman. Karena hal kayak gini tuh harus belajar ya. Kalau misalnya bertambah usia otomatis demikian, ya udah nggak usah belajar kan. Gitu. Jadi kita harus belajar gitu ya, cara melihat, cara bijaksana gitu kan. Walau usia pun sangat berperan penting di situ ya. Untuk menjadi bijak maksud saya. Nah, langsungnya lupakan jasa dan kebaikan diri. Nah, ini. Kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk umat, untuk apa gitu, nggak usah diingat-ingat lagi, lupakan aja gitu ya. Anggap lupa gitu ya. Karena tanpa diingat pun orang lain yang ingat gitu. Dia lupa pun ya udah Allah yang Maha mengetahui gitu ya. Setiap kita menuntut orang untuk mengakui jasa dan kebaikan kita pasti tidak akan bahagia. Apapun kebaikan yang kita lakukan, ingat semuanya datang dari Allah, tidak akan terjadi jika Allah tidak menghendaki. Seperti ambil contoh sederhana sekarang ya. Ada teman kita dalam kesusahan, sakit misalnya ya, kita terus iuran ya. Kita iuran misalnya untuk menjenguk orang yang sakit ini 5 euro per orang ya. Nah, kita dengan 5 euro itu tuh bukan milik kita itu teman-teman. Itu tuh amanah yang Allah berikan kepada kita agar kita salurkan kepada si orang yang mau kita jenguk gitu ya. Nah, jadi itu tuh rezeki orang itu cuman lewat kita gitu. Jadi jangan sampai kita merasa memiliki itu. Wah, apa-apa kita dia udah baik ke kita gitu kan ya. Kita udah baik ke dia gitu kan. Kok dia kayak gini penerimaannya enggak ini ya, aduh hilangkan itulah. Jadi lupakan jasa dan kebaikan diri. Nah, ini yang paling penting. Lihat kekurangan dan kesalahan diri. Ini yang lebih penting, teman-teman. Jangan melihat kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain ya. Jika kita ingin mengubah sesuatu, mulailah dari diri sendiri. Karena tidak akan fungsionir. Ya, kalau kita misalnya ingin orang lain berubah, kitanya tidak berubah, ya. Jadi janganlah kita merasa benar sendiri gitu ya. Harus hati-hati, kita harus melihat dari berbagai sisi ya. Oh, mungkin ini saya yang salah ya. Bahkan ini lebih jauhnya teman-teman,
saya di sini juga berkesempatan sebagai ketua Mikail ya. Dan insya Allah saya sampaikan juga ini di bulan terakhir saya sebagai ketua, insya Allah di bulan depan akan ada ketua baru. Saya kadang merenung gitu ya. Apakah ketua Mikail ini benar, saya tuh berpikir apakah sebagai ketua Mikail itu nanti tuh saya di Yaumil Hisab akan ditanyai juga terkait orang-orang yang saya pimpin, jamaah gitu ya. Lebih jauhnya apakah saya akan ditanya juga terkait orang-orang kok ini nggak sholat, kok misalnya dia nggak Jumatan, kok dia nggak ikut pengajian, kok dia ngajinya belum, mohon maaf ya, belum lancar juga misalnya. Saya tuh ada kewarian ke sana gitu. Makanya saya sebisa mungkin oke lah saya sampaikan aja lah gini dengan ngasih share link, ngasih PDF misalnya ya, atau di pengajian saat ini ya. Nah, saya karena apa? Karena secara tidak langsung teman-teman sahabat rahimakumullah, muslim dengan muslim itu terkait semuanya ya. Satu kesatuan, bersaudara. Kalau ada satu yang tidak baik, nah kita bertanggung jawab juga atas itu. Nah, makanya dalam diri saya selalu gini, melihat kekurangan diri lebih utama, dan ketika kita melihat ada kesalahan pada orang lain, pertanyakan dulu kayak gini ke diri kita. Ya Allah, bagaimana cara saya melepaskan tanggung jawab saya kepada dia gitu ya. Misalnya ada orang yang ambil contoh lah ya, melakukan maksiat terang-terangan di muka umum. Ya, maksiatnya misalnya katakanlah khalwat ya. Misalnya khalwat laki-laki dan perempuan, dan kita tahu dia tuh muslim, dia tuh bagian dari Mikail, dalam Mikail misalnya, ataupun dalam komunitas kita ya. Kita melihat, aduh gimana nih. Nah, kita terapkan pada diri kita, dan kita tidak bisa to the point kepada dia untuk mengatakan, itu haram, jangan kayak gitu, kan nggak bisa ya. Nah, kita cari cara yang terbaik. Ya Allah, bagaimana saya cara yang paling lemah itu kan dengan hati, tidak setuju dengan perbuatan itu kan ya. Tapi kita lebih jauhnya, oke lah, mungkin saya coba tanya teman dekatnya gitu kan ya, coba saya sampaikan gitu kan ya. Nah, jangan sampai kita membiarkan. Kalau kita membiarkan orang dalam keadaan buruk gitu ya, dalam keadaan ketidaktahu, nah kita yang jadi masalah, teman-teman. Kita ikut kebawa dosanya di sana karena kita saksi di sana. Nanti di yaumil hisab amal kita terpotong sama dia ya. Wallahu alam gitu. Nah, makanya di sini harus dibalance ya antara kewajiban kita sebagai muslim ya, hak mereka sebagai muslim yang lain itu kan apa ya. Nah, makanya harus hati-hati di sini. Dan yang paling pertama, ketika ada yang seperti itu jangan sampai jadi digunjingkan ya. Weh, dia tuh padahal dia alim. Pacar-pacaran misalnya. Wah, dia tuh alim ya, dia mabuk kemarin. Nah, jangan sampai tendensinya tuh kepada menjelekan dia ya. Tapi tendensinya tuh harus kepada membenarkan dia ya, gitu. Kan ada beda di sana ya. Hati-hati teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya menjelek-jelekan ataupun itu adalah gibah dan gosip jatuhnya ya. Makanya harus cari dipikirkan cara yang terbaik dan sebagainya. Dan yang paling utama, lihatlah kekurangan dan kesalahan pada diri sendiri. Nah, jadi kesimpulannya siapapun yang ingin membangun ukhuwah, ingatlah lakukan 2B, 2L. Dan ini 2B, 2L ini bukan kepada sesama muslim aja teman-teman, tapi kepada orang yang bukan muslim ya, kepada makhluk Allah ya. Sama kita juga harus dilakukan ya. Jadi kalau kita berjasa kepada orang kafir, ya kita tidak usah mengungkit-ungkit kepada dia ya. Biarlah Allah, dan kita doakan dia semoga dia dapat hidayah Allah kayak gitu. Dan khususnya tadi di new normal sebenarnya sama saja prinsipnya. Cuman ya bedanya kita lebih menggunakan teknologi gitu ya. Dan bagaimana cara kita mengajak teman-teman kita, sahabat kita yang tidak ada bersama kita ya diajak gitu ya. Pertama, pikiran kita jangan mau masuk surga sendirian gitu ya. Ya. Jangan membiarkan teman kita dalam ketidaktahuan. Karena orang-orang yang melakukan maksiat itu tuh ataupun melakukan keburukan, misalnya saya berkaca pada diri saya sendiri, karena saya terjerumus sama nafsu saya, karena saya tergoda syaitan, ya, karena saya tidak tahu. Nah, bisa jadi orang-orang yang melakukan itu karena dia tidak tahu ilmunya. Nah, berarti kita wajib mengedukasi. Kalau kita tahu ya, dan kita sampaikan ilmu yang hak yang sesuai sunnah dan Al-Quran dan sunnah gitu. Nah, teman-teman, jadi itu 2B 2L, berani mengakui kelebihan, kebaikan jasa orang lain, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Ketiga, lupakan jasa dan kebaikan diri. Keempat, lihat kekurangan dan kesalahan diri ya. Dan ini terapkan kepada seluruh makhluk Allah dan khususnya umat mukmin muslim, dan yang paling penting kepada keluarga teman-teman sendiri ya. Kepada anak, kepada ayah, ibu, kepada adik ya. Nah, kepada adik juga tuh hati-hati teman-teman. Jangan kita sebagai kakak, lu udah gua kasih jajan loh ya misalnya. Jadi diancam, itu jangan ya. Jangan ada ancam-ancam dengan kebaikan yang kita lakukan. Yang ada kita satu, pahala kita hilang, yang kedua malah jadi renggang. Hati-hati teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Ya ada nih yang terakhir. Ya yang tadi terkait ukhuwah Islamiyah terakhir, dan ini ada dari hadis riwayat Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib.
jadilah hadisnya, jadilah orang yang 1 mengajarkan ilmu, 2 belajar ilmu, 3 mendengarkan ilmu, 4 mencintai ilmu. Dan ilmu di sini secara spesifik adalah ilmu agama ya teman-teman, yang paling penting ya. Allerwichtigste is das Islam gitu ya. Maksudnya pelajaran terkait Islam. Ya, bukan berarti mengesampingkan yang lain, tapi yang pertama inilah, karena ini yang akan menentukan dunia akhirat kita, teman-teman. Dan jangan jadi yang kelima, yakni yang tidak berguna, yang tidak mengajarkan ilmu, yang tidak belajar ilmu, yang tidak mendengarkan ilmu, yang tidak mencintai ilmu. Ini fatahlik, binasa katanya. Auzubillahi min dzalik ya. Nah, jadi kalau kita punya ilmu ya ajarkan ya, dan pahamkan pada diri kita, orang lain, pada istri kita, pada adik kita, pada kolega kita ya. Syukran teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila nanti ada masukan silakan disampaikan. Apabila ada yang ingin tanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Vielen Dank. Oke. Ya, terima kasih Akhi Torik di chat atas materi yang telah disampaikan. Banyak sekali ilmu yang kita ambil. Untuk berikutnya kita bisa buka diskusi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke diskusi tanya jawab, saya kirim lagi untuk untuk peserta yang ingin peserta pengajian yang ingin dapat door prize, saya share lagi di chat biar yang baru gabung bisa mengikuti juga. Ya, bisa dilihat di chat. Ya, sekarang kita buka diskusi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kepada pemateri, yang ingin bertanya bisa mention di chat atau langsung buka mikrofon. Nggak ada kan? Dari MC? Dari MC. Kalau menurut si Torik sendiri, untuk di kita yang di Jerman sekarang ini, kalau kondisi kayak gini, baiknya kayak gimana ya buat membangun ukhuwah itu? Gimana? Yang kondisi saat ini di Jerman. Ya, menurut Torik kayak gimana? Ya. Karena kan sekarang masih di Jawa. Ya sebenarnya syukran Mas MC ya. Sebenarnya tadi kan sudah coba disampaikan sebenarnya sama saja yang tadi yang 2B2L kan. Nah cuman yang bedanya mungkin sekarang melalui teknologi ya, dari WhatsApp kah atau Zoom kah gitu ya. Jadi prinsipnya tadi sama, ukhuwah Islamiyah itu tidak akan terjadi jika tidak dilandasi dengan akhlak yang baik. Karena tadi itu akhlak-akhlak yang baik semua kan. Jadi yang tadi yang jangan dilakukan tuh akhlak-akhlak buruk semua gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita tenggang rasa dengan sahabat kita gitu ya. Banyak memaklumi gitu kan, banyak menilai diri kita sendiri gitu ya. Kesalahan dilihat dari diri kita sendiri, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kalau kita misalnya mendengar suatu gosip ataupun cerita ya, si anu gini, lebih baik tutuplah telinga gitu ya. Ya, kalau misalnya sekarang di Mikael sendiri ya ya dijagalah dengan sebaik-baik. Ya tadilah poinnya tadi udah sama seperti itu. Tapi kalau kan udah dengar tuh kayak misalnya ada kita yang nggak kurang bagus daripada saudara kita, tapi kalau langsung tutup telinga gitu berarti hampir sama kayak nggak peduli dong, atau? Nah tidak, gini makanya kita harus setiap satu kasus dengan kasus yang lain berbeda kan ya teman-teman sahabat. Makanya kita harus melihat kalau misalnya satu yang tidak, misalnya ada orang yang dia tahu misalnya melakukan maksiat ya, contohnya gitu kan ya, melakukan maksiat misalnya. Substansi dia misalnya si A menceritakan ke si B ke si C, cek si D jadi gosip lah di sana. Wah dia bermaksiat nih ya, pacar-pacaran misalnya di luar terang-terangan ya, suatu hal yang diharamkan lah katakan gitu ya. Nah tiba-tiba digitukan dalam rangka menjelek-jelekan. Nah yang pertama yang harus kita lakukan, maksudnya tutup telinga itu jangan didengarkan substansi dia bermaksiatnya, tapi yang harus ditanamkan pada diri kita adalah substansi bagaimana cara kita melepaskan apa yang kita dengar gitu kan. Kewajiban kita yang satu, kita harus memberitahu kepada orang yang menyampaikan informasi itu, jangan dijelek-jelekan ya,
lu mau ikut dosa gitu kan di sana, jadi gibah, gosip ya. Nah, tapi yang harus kita pikirin adalah solusi bagaimana dia berubah kayak gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mendakwahi dia ya dengan sebaik-baiknya, dengan 4 mata kah misalnya, atau dengan cara ya diajak ke pengajian ustadz yang dia sering ikuti, misalnya dia tuh ngefans kepada syekh di Masjid Arab ya. Nah, yuk gini yuk misalnya kayak gitu. Yuk ikut yuk, nanti saya tolong nanti dia datang bahas terkait ini ya gitu. Kayak gitu. Atau di-share gitu kan yang tidak membuat dia sakit hati gitu. Intinya jangan kita jadi ikut ke dalam maksiat orang lain gitu. Jadi terbawa-bawa gitu nanti di yaumil hisab. Jadi menyampaikannya secara halus gitu ya. Jangan. Oke. Sini ada pertanyaan dari Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dijelaskan lagi makna kata la ilaha illallah yang disebutkan pada awal pembicaraan. Oh ya. Oke. Makna la ilaha illallah ya. Ya. Terus yang ini ya di Mas Hermawan ya. Saya bisa baca, nanti baca saya. Oke. Tadi Bu Erna syukron. Yang tadi makna la ilaha illallah tadi itu dari yang ini ya. Sebentar. Nah, jadi makna la ilaha illallah itu sebenarnya di sini kita membahas terkait Muslim ya. Nah, jadi Islam itu tadi Muslim itu yang di sini yang kata kuncinya yang dikaitkan dengan ukhuwah adalah mukmin dan Muslim itu adalah orang yang aman dari gangguan lisan maupun tangannya. Jadi saya menjadi Islam dan mukmin itu mencoba sebisa mungkin menjaga lisan dan tangan saya gitu dari berbuat maksiat ya. Nah, tadi di sini di awal saya bagi ini lagi ya, bagi layar lagi. Nah, ini ya. Nah, di sini nah, di sini pengikut ajaran Islam disebut muslim. Nah, jadi tadi muslim artinya juga adalah orang yang tunduk atau berserah diri kepada Allah. Muslim itu kan artinya berserah diri, Islam itu kan ya. Nah, dia dengan bersyahadat ya. Jadi kan muslim itu kita mengenal yang tadi rukun Islam ya dan rukun iman. Nah, di sini ada rukun iman yang pertama syahadat ya kan, salat, zakat, puasa dan naik haji ya, fumsoilen des imans gitu ya. Nah, jadi di sini ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau terjemah ke Indonesianya kurang lebih kan ya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah ya, atau saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya pun bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kurang lebih gitu ya. Jadi di sini kan bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksinya sudah di awal ya. Kalau kita asyhadu Allah sendiri harusnya ada kata bersaksi mungkin misalnya. Nah, seperti itu Bu Erna. Apakah terjawab? Halo, Ham? Kedengaran suara saya? Suara kedengaran. Oke. Bu Erna kalau mau menanggapi bisa. Iya, silakan, Man. Bu Erna suaranya bisa agak itu nggak? Iya, Bu Erna suaranya kecil, tapi saya gantian. Gantian suaranya Bu Erna. Oh. Nggak pakai mikrofon, cuma melalui ini aja, melalui laptop aja. Oh, lebih dekatkan coba Bu Erna. Yang pengen saya tanya itu begini, saya rasa kalau menurut saya atau bukan menurut saya, menurut apa yang saya pelajari, makna kata la ilaha illallah itu kurang tepat kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, karena ilah itu sebenarnya maksudnya kan sesembahan. Sementara pada saat orang-orang masuk Islam di Makkah, mereka itu percaya kepada Allah, mempunyai Tuhan, dan mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan mereka. Tapi di samping itu mereka meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, yang ada 360 kalau nggak salah saya di waktu itu di Ka'bah. Jadi menurut apa yang saya ketahui, maknanya itu ini menambahkan gitu ya. Itu pun kalau setuju. Jadi la ilaha illallah, tiada yang berhak untuk disembah selain Allah, karena ilah itu artinya sesembahan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu katanya kalau bahasa Indonesia diterjemahkan Rab. Rab itu Tuhan. Nah, itu yang pengen saya sedikit tambahkan.
Karena kalau pada saat itu mereka tidak mau bersyahadat karena konsekuensi dari syahadat tersebut Tuhan mereka sudah percaya kepada Allah, tapi mereka tidak mau meninggal sesembahan-sesembahan lain, yaitu mereka berdoa kepada Lata, Uzza, dan sebagainya. Iya. Jadi makanya sementara dalam Islam itu kan doa itu adalah ibadah, itu mereka tidak mau meninggalkan karena konsekuensi dari syahadah tadi, mereka harus meninggalkan berdoa kepada selain Allah. Itu yang ingin saya tambahkan. Apa bisa diterima? Ya, sangat bisa diterima, Bu Erna. Zakillah khairan katsiran. Saya komentari langsung MC ya. Zakillah khairan katsiran, Bu Erna. Memang saya jadi teringat ini cerita dari Syekh ya, Syekh di EZK dan di forum Deutsche Sprachige Muslimische Gemeinde ya, kalau nggak salah. Nah, kenapa? Itu yang dari Kaiserslautern. Ya ICTK dia enggak ICTK kan dia Kaiserslautern, kalau DMG itu Deutsche Sprachige Muslimische Gemeinde itu dia di Braunschweig. Nah, yang ngisinya tuh kayak syekh gitu juga ya, maksudnya banyak syekhnya. Yang isinya kalau nggak salah namanya Abu Rumaisa namanya. Nah, Abu Rumaisa itu saya mengingat itu gini, beliau mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran dan kata-kata di dalam Al-Quran, termasuk asyhadu alla ilaha illallah tadi, kita harus memahami bahasa Arab ya. Karena terjemahan. Jadi di sini kan ada teman-teman ya, ada terjemahan ya di dalam Al-Quran ini, ada yang bahasa Jerman, ada bahasa Indonesia. Itu tuh mereka tuh bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab tuh tidak bisa menerjemahkan benar-benar isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran benar-benar itu harus bisa bahasa Arab. Nah, tadi sama halnya seperti yang disampaikan Bu Erna. Saya sangat sepakat sekali Bu Erna yang disampaikan Bu Erna bahwa la ilaha illallah itu ilaha di sana itu adalah sembahan ya. Bukan Tuhan tapi sesembahan. Nah, jadi yang disampaikan Bu Erna ini Masya Allah saya setuju sekali. Telah ditambahkan, terima kasih. Jadi memang, tapi ya saya di sini ngambilnya yang terjemahan-terjemahan yang sederhana yang sering kita dengar gitu ya Bu. Kayak dalam bahasa Inggris juga kadang dia kan I'm bear witness there is no God, there is no God except Allah kan, God. Jadi tiada Tuhan ya yang berhak disembah di sana, tapi tiada sembahan. Nah, itu juga selain Allah. Itu kayaknya lebih tepat yang Bu Erna. Cuman kalau eins zu eins untuk menerjemahkan yaitu tadi perlu ilmu yang nahwu dan sorof tadi. Cuman selebihnya saya sangat sepakat dengan Bu Erna, jadi lebih baik diartikan demikian untuk kedepannya mungkin ya insya Allah. Syukran Bu Erna. Ya. Sama-sama kita sama-sama belajar. Cuman iya betul. Karena semenjak saya mengetahui tentang ilmunya kata ilah itu ya, jadi saya itu berusaha untuk menerapkan dengan menggunakan tiada sesembahan. Saya nggak pernah lagi pakai itu. Jadi makanya jadi seperti Torik bilang tadi kan kita saling berbagi ilmu. Jadi kan misalnya ada di antara kita yang belum pernah dengar, jadi apa kan tidak ada salahnya kalau saya menyampaikannya. Jadi apa yang saya tahu, jadi ilmu yang bermanfaat tadi kan doa yang Torik baca tadi kan, ilmu yang bermanfaat. Jadi ada manfaatnya buat saya dan juga buat orang lain. Iya betul. Kan karena itulah saling menjaga ukhuwah. Saya menginginkan kebaikan buat saya dan buat sesama orang Islam. Betul sekali Bu Erna. Ya. Masya Allah. Syukran Bu Erna. Ya. Sama-sama. Saya juga senang sekali diundang sekali nih. Karena selama ini saya nggak bisa ikut. Jadi dari mulai sekarang campur ya. Saya jawab ya. Saya jawab juga kebetulan karena yang pengurus. Jadi insya Allah Bu Erna di minggu depan ada pengajian lagi sama di hari Sabtu. Dan itu jadi Torik itu insya Allah sebagai ketua ataupun pengurusan saat ini berakhir di akhir November ini, dan nanti di Desember ada ketua baru ya. Ntar untuk ketua baru ya mungkin beliau ada kebijakan sendiri ya gitu. Jadi nanti melihat situasi aja sih Bu Erna. Cuman kalau saya melihat situasi berikutnya mungkin akan online terus-menerus ya. Bahkan bukan hanya di Kaiserslautern namun kota-kota lain pun akan online. Jadi nanti juga Bu Erna jika ingin gabung dengan pengajian dari kota lain ya Masya Allah itu bisa juga. Gitu. Intinya nanti akan diupdate terus dan untuk gabung atau tidaknya itu mungkin tergantung kebijakan. Cuman kalau yang biasa kita di sini ada kan pengurusan saya ya ikhwan akhwat terpisah dan sekarang umum gitu ya. Karena ketika ikhwan akhwat saja pun nggak begitu banyak, nah coba digabung lah supaya lebih banyak. Ya ternyata ya lumayan lah. Alhamdulillah. Gitu. Oke, terima kasih. Iya. Wah iya Ki. Semoga Allah memudahkan rencana kita ini. Amin. Terlaksana dengan ya konsisten ya setiap kali, tidak setiap bulan gitu. Amin ya Allah.
Oke, yang selanjutnya saya baca aja ya, MC. Boleh? Nggak Ya, ada suara. silakan baca aja. Oke, ya. Nah, di sini saya mau bertanya mengenai jadilah orang yang belajar ilmu. Apakah kita bisa belajar ilmu dari Google yang tidak ada sumbernya dan hukumnya apa? Nah, Masya Allah, Akhi Dimas atau Mas Dimas, ini saya ini sempat bertanya kepada Syekh ya saya di sini karena beliau saya anggap guru saya dan orang berilmu gelerte gitu ya, richtige gelerte ya. Bukan hanya orang yang membaca sekian terus sampaikan sekian apa adanya. Beliau ini ma'rifat itu memang mendalami. Saya tanya terkait ini ya sama pertanyaannya dan beliau menjawab ya, karena sekarang memang kondisinya sudah beda, tidak seperti dahulu. Jika kita tidak memiliki channel untuk belajar langsung kepada gurunya, kepada orang yang berilmu, melewati Google ya tidak apa-apa karena itu not file gitu ya. Daripada kita dalam kejahilan gitu ya, dalam ketidaktahuan. Jahil di sini tuh bukan bodoh ya, bukan dum, tapi jahil di sini tuh tidak tahu sebenarnya. Jadi kain anung ya, yang maksudnya nggak memiliki pengetahuan itu sebenarnya ya. Nah, tapi jika Akhi Dimas atau teman-teman di Mikail saat ini memiliki forum untuk menuntut ilmu, tadi disampaikan oleh saudara kita Siraman Rohani, ya ikuti itu lebih utama. Mau itu Zoom kah, ada gurunya gitu ya. Mau itu datang ke masjid. Nah, jika ke masjid masih mungkin saat ini, nah, datanglah ke masjid, ke gurunya. Termasuk saya juga insya Allah berguru kepada beliau di sini gitu ya. Dan kebetulan rumah saya dekat dengan masjid di Jerman. Kalau misalnya di Indonesia ataupun di Jerman, kita tahu di masjid itu ada pengajian, ada gurunya, datang itu. Ya, kalau misalnya kita tinggalnya di gunung, tapi di gunungnya ada wifi, di gunungnya ada wifi dan kita hanya bisa Google lewat YouTube, ya, yang nggak ada pilihan lain lah gitu kan ya. Nah makanya itulah kenapa kami Muslim Indonesia Selatan ini wajib ada, dan harus tadi kata Bu Erna disampaikan konsisten. Ya, demi mengakomodir ini gitu kan. Dan kami pun di sini tidak membatasi gitu ya. Dan karena kami pun di sini tenaganya terbatas gitu ya terkait ilmu gitu. Nah, jadi jika teman-teman di sini sudah mengikuti ini, alhamdulillah kita di sini forumnya forum menuntut ilmu bareng-bareng berbagi gitu ya. Kalau misalnya kita bisa datang langsung ke jelas gelerte itu ulama ya, ulama langsung datangi ke dia. Ya. Beliau menjawab demikian dan saya pun oh ya Syekh syukron gitu kan ya, kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada gurunya dan kita tidak, nah nauzubillah dzalik, semoga kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang malas ataupun yang dosa di sana karena kita tidak mendatangi guru itu gitu ya. Nah, hati-hati ya, itu jadi ke pribadi masing-masing lah ya. Nah, dan hati-hati juga, ini ada saran dari saya, kalau kita melihat Google, pilihlah artikel-artikel ataupun ustadz-ustadz yang memang dia sunnah dan dari sunnah ya, sunnah wal jamaah, bukan yang Syiah, bukan yang Khawarij ya. Terus yang sunnah pun dilihat apakah dia banyaknya mengquote pendapat pendapat saya gitu kan ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Kalau misalnya ustadz itu mendapat dari Al-Qur'an, dari hadis, dari sunnah, dari ini, nah itu silakan ikuti lah. Silakan dipilih saja sama teman-teman ya. Nah, insya Allah. Dan jangan sampai kita juga sebagai Imam mungkin boleh dimatiin suaranya yang lain. Ya. Nah, kita juga sebagai jamaah, sebagai orang awam, jangan juga kita sampai mentakhrij guru-guru kita gitu ya. Karena bisa jadi dari guru yang ini tuh ada kebaikan, kita juga jangan sampai menghinakannya kecuali dia memang benar-benar melenceng sejauh-jauhnya dari Al-Qur'an. Baru kita wajib awas tuh jangan ke dia gitu, jangan ke dia karena dia mengajarkan kesesatan. Nah, itu wajib. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu lebih berbahaya kalau didengar oleh orang-orang awam daripada orang awam yang berbicara kepada orang awam, ya. Gitu, bahaya tuh ya. Tapi kita dalam kondisi juga yang walau alam kita bisa menilai atau tidak ya. Mungkin seperti itu. Apakah ini komentari atau silakan MC? Lanjut ke yang selanjutnya. Itu tadi pertanyaan Mas Dimas ya? Iya. Bagaimana Mas Dimas kalau nggak ada chat berikutnya berarti langsung aja ke itu. Oke. Nggak ada tanggapan ya. Iya, jadi intinya seperti itu ya, walau alam. Nah, selanjutnya dari Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri untuk mengamalkan asas-asas Islam dalam persaudaraan? Karena terkadang ada orang yang dulunya pernah ada pada masa jahiliyah atau berbuat maksiat dan kemudian kemudian hari bertaubat. Nah, melihat kemaksiatan pada lagi
melihat kemaksiatan pada saudaranya, tapi ia tidak berani untuk menasihati karena ia terbayang keadaannya di masa lalu. Oh, nah iya nih, gini. Ya, syukron. Nah, ini benar-benar saya pribadi ya. Saya mengatakan pengalaman pribadi lah, teman ya. Gini, saya menilai saya ini orang yang berdosa, teman-teman. Ya, banyak sekali dosa saya. Ya, hanya saja teman-teman tidak tahu dosa saya apa ya. Nah, kenapa? Karena Allah menutup aib-aib saya. Dan teman-teman pun di sini jangan tenang-tenang saja melihat maksiat orang lain. Wah, dia maksiat tuh ya. Jangan, karena kita tuh ditutup aibnya sama Allah sehingga orang tidak tahu gitu ya. Pertama itu. Jadi kita tadi jangan melihat orang lain tuh kesalahannya terus gitu ya. Nah, tapi kepada diri sendiri. Jadi kita tuh aibnya saja ditutup Allah. Dan satu penting lagi, termasuk dosa besar ketika kita menceritakan aib kita kepada orang lain itu. Auffassen ya. Jangan sampai, maksudnya hati-hati dari situ. Nah, sekarang bagaimana? Dulu kita pendosa yang melakukan dosa itu, enggak saya bertobat dan melihat orang berdosa seperti dosa saya terdahulu, gitu kan ya, kurang lebih. Nah, gini, kita harus menempatkan dalam dua posisi yang berbeda, pendapat saya. Yang satu, dosa saya pribadi. Yang kedua, dosa orang lain, gitu kan ya. Nah, kalau kita merasa dulu berdosa seperti itu, kita tidak pantas, ya kita tetap membantu dia dengan cara minta bantuan kepada orang yang berilmu, misalnya. Ya. Nah, tadi makanya cara-cara tuh beda-beda di sana. Nah, tapi kalau saya sendiri nih, saya melihat misalnya ambil contoh ya Ilham, ini contoh ya, bukan benar nih. Ilham, saya dulu berdosa misalnya berdosa berbohong lah ya, misalnya dulu saya sering berbohong. Saya akhirnya tobat, wah bohong itu dosa, nggak boleh bohong-bohong lagi, istighfar gitu ya. Tiba-tiba kemudian hari tahu Ilham berbohong gitu kan. Nah, ya kita tetap harus menasihati Ilham, harus percaya diri di sana karena kita jangan sampai membiarkan orang lain juga dalam keadaan jahiliyah atau maksiat gitu ya. Jadi jangan dipikirkan wah dulu saya berdosa gitu ya. Nah, kalau itu kita jadi membiarkan. Kalau kita membiarkan, kita juga termasuk masalah di sana. Maksudnya jadi masalah. Nanti itu akan ditanya mungkin wallahu alam, kenapa kamu dulu membiarkan si fulan berdosa sementara kamu tahu gitu ya. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda, dosa kepada diri sendiri maksudnya dosa yang dilakukan diri sendiri dan dosa yang dilakukan orang lain. Jadi kita harus memandang itu dua hal yang berbeda. Kalau kita memang dulu berdosa dan kita sudah tobat tuh insya Allah Allah telah ampuni, jadi kita memulai ke lembaran-lembaran baru lah. Yang ini misalnya ada tulisannya kan ya. Nah, tulisannya ini dosa misalnya, nggak adaan. Nah, kita udah lembaran baru ya. Nah, orang lain ada ininya, ya ajak supaya jadi lembaran baru kayak gitu. Jadi kepercayaan diri itu akan bisa didapatkan satu ya yang saya rasakan, belajar ilmu agama. Nah, jadi kalau kita biasanya yang membuat percaya diri itu adalah ilmu, belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah ya, kita pelajari di sana Al-Qur'an sehari ya misalnya bisalah berapa kali baca gitu ya dengan artinya, dengan tafsirnya. Nah, nanti semakin kita punya ilmu kita akan semakin kuat gitu ya. Seperti contoh saya ada ini ya. Awal-awalnya saya ini bukan aib ya, ini mungkin supaya motivasi pada teman-teman. Ya. Kalau kita misalnya mau Jumatan, ya, Jumatan, kita masuk ke masjid. Nah, kadang kita tuh tidak memikirkan kaki kanan atau kaki kiri kan ya. Kaki kanan atau kaki kiri gitu ya. Dan ketika kita lihat orang pun ya biasa saja gitu ya, terserah. Tapi ini bukan sesuatu yang wajib, ini sunnah. Nah, kemudian hari saya mendapatkan ilmunya kembali gitu ya. Mungkin saya sudah sempat belajar tapi saya lupakan itu karena saya tidak anggap itu. Agar saya belajar lagi bahwa ketika kita masuk ke masjid hari Jumat khususnya, saya pergi ke Jumatan, perhatikanlah kaki mana kaki yang duluan masuk ke masjid. Ya. Kadang saya egal, terserah gitu ya, mau kaki kiri, kaki kanan. Akhirnya saya berpikir, oh kaki kanan dulu ternyata sekarang yang utama. Ya, kaki kanan. Terus membaca doa. Doanya ada doa yang khusus ya. Nah, tapi pakai bahasa Indonesia juga bisa, misalnya ya Allah berkailah saya, berikanlah saya hidayahmu, misalnya ampunilah dosa-dosa saya, masuk ke masjid lillahi ta'ala. Nah, ketika masuk ke masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Bahkan ketika imam masjid pun sudah khutbah gitu. Ketika sudah khutbah pun nggak apa-apa kita sholat sunnah dulu. Nah, dulu sebelum-sebelumnya saya oke masuk aja, terserah kaki kanan kaki kiri. Nggak baca doa nggak apa-apa. Ya udah saya masuk aja ke masjid, ya. Kayak gitu. Terus saya udah khutbah nih, saya lebih baik dengarkan. Karena saya sebelumnya mendengar cerita bahwa ketika di masjid ada orang yang di sana berpidato menyampaikan sesuatu ceramah, tata kramanya adalah kita langsung duduk, nggak sholat dulu. Nah, ternyata dalam ajaran Islam ketika khutbah, ini Jumat ya khususnya, ada orang yang sudah khutbah pun kita bisa sholat sunnah dulu gitu. Oh, itu karena ilmu gitu kan. Nah, sama halnya seperti pertanyaan ukhti gitu kan ya. Nah, dulu saya bermaksiat, ini sekarang ada orang yang bermaksiat kayak gitu. Saya ini udah tobat, cuman orangnya masih melakukan. Gimana ya? Nah, apakah saya nggak usah aja? Ya?
atau ghina, ya percaya diri ini akan diraih dengan tadi ilmu, ya. Nah, ilmunya apa? Yaitu ya kita berkewajiban dakwah. Jangan menghabiskan surga sendiri gitulah, kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Dan ini juga salah satu hal penting terkait di masjid untuk laki-laki khususnya. Tahukah teman-teman waktu yang mustajab dikabulkannya doa? Mustajab itu dikabulkannya doa adalah antara qomat dan azan, antara iqomah dan azan itu mustajab. Dulu saya terserah tuh ya. Saya masuk ke sana, ambil handphone, ya, lihat status. Misalnya, atau lihat WhatsApp kali ini ya, ada yang ngechat gitu kan ya, dulu lah pas jomblo misalnya ya, chat gitu ya. Sekarang saya astagfirullah, itu waktu mustajab. Jadi hilangkan handphone, masuk masjid tadi kaki kanan, berdoa, terus sholat 2 rakaat, duduk, masih dalam keadaan iqomah dan azan tuh banyak berdoa. Ya Allah, misalnya, berikanlah saya keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, berikanlah kaya sahabat yang soleh. Ya Allah, ya Allah jadikanlah saya hambamu yang husnul khotimah. Itu. Ya Allah jadikanlah saya orang yang memberikan manfaat gitu kan ya. Terus misalnya karena saya merasa berdosa, terus saya tuh Allah kasih hidayah ke masjid, bingung ngedoa apa. Nah, Ibnu Katsir bilang, kalau kita bingung untuk berdoa pun, karena ada bingung loh berdoa tuh. Padahal kita keinginan banyak tapi bingung. Karena apa? Karena banyak dosa itu tuh teman-teman ya. Nah, yang paling gampang adalah Allahumma gfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena dengan istighfar tanpa doa kita diucapkan dalam hati saja, karena kita bingung mengucapkannya secara verbal, insya Allah dengan istighfar itu pun dosa-dosa kita diampuni dan doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi hilangkanlah ini handphone. Mau handphone kayaknya, mau apa, kecuali ngaji ya, ngedoa dulu terus ngaji ya. Silakan baca Al-Qur'an. Ya kan dengan ilmu itu deh. Dalam hal-hal sederhana kan. Nah, terus misalnya kayak ngeprank juga kan ya, ngeprank ya. Ketika ada teman kita datang ke kita, dia jarang sholat subuh dulu-dulu, lu akhirnya sholat subuh juga ya. Padahal kita nggak tahu perasaan dia tuh udah berat ke masjid, ternyata diejek-ejek, dibully. Besoknya nggak ke masjid lagi. Yang ada udah dia ke masjid, Masya Allah, ya Allah, gitu ya, gimana sehat? Yang lain saja nggak usah dibahas. Lu akhirnya ke masjid juga. Nah, itu sama, ini belajar kan dengan ilmu. Jangan sampai kita memperolok-olok, berkata baik atau diam, gitu kan? Sederhana-sederhana lah. Gitu. Ini lalu misalkan tetap belum percaya diri, boleh nggak didoain aja? Sudah termasuk gugur kah? Nah, yang tadi makanya iman tuh ada 3. Yang satu, dakwah tuh ya 3. Iman tuh kan tadi diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, ya, dan dilakukan dengan perbuatan, itu iman. Nah, sama dengan dakwah juga. Kalau kita misalnya mampu dengan perbuatan, dengan ya, kita lakukan dengan perbuatan kita, ya. Misal dia mau melakukan maksiat itu, ayo, jangan, ayo ikut saya ke masjid misalnya. Kalau mampu dan itu baik lakukan. Kalau tidak mampu, sorry, jangan dengan perbuatan. Kalau tidak mampu lagi, karena saya merasa apalah butiran-butiran debu ya, yang baru menjadi butiran-butiran jasjus. ya udah dalam hati ya, dan itu selemah-lemahnya iman, tapi apa daya ya. Sekarang juga kayak gitu kita kan, kalau kita melihat maksiat yang lebih internasional tuh nasional, korupsi kan itu juga maksiat yang dilakukan orang lain kan. Nah gitu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin mudah-mudahan terjawab. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Mbak Erna. Menanggapi pertanyaan si Laila tadi ya. Ya. Bahwasanya kita itu makhluk Allah yang setiap orang berdosa kecuali Rasulullah SAW. Jadi kalau semua kita berdosa, kalau kita mempunyai prinsip tidak mampu untuk memberi nasihat kepada orang yang berdosa, maka tidak akan ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar setelah Rasulullah SAW tidak ada. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita di masa lalu itu melakukan kesalahan, itu memang sudah memang sifat kita, karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu berdosa, melakukan kesalahan. Kullu itu setiap, tidak ada yang tidak berdosa. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bertaubat. Jadi kita itu telah melakukan dosa, bertaubat, dan semampu kita dengan ilmu yang kita miliki berusaha untuk menasihati orang yang melakukan kesalahan. Jadi seperti Thorik bilang tadi, ditambah dengan ilmu. Jadi syaratnya salah satunya dengan ilmu, jangan nggak dengan ilmu, karena nanti bisa terjadi masalah yang selanjutnya. Makanya
kita berusaha dengan pendekatan, dengan ilmu yang kita punya, kita usahakan mengasih tahu dengan cara yang juga bisa diterima sama dia. Tergantung apa kesalahan ataupun dosa yang dibuat orang tersebut. Dengan cara pendekatan. Jadi jangan kita pikir kita sudah berdosa, kita nggak berhak untuk mengasih tahu orang. Nggak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak ada, kalau kita menganggap kita tidak berhak untuk mengasih tahu. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban bagi orang yang melihat. Kita berdosa melihat suatu kemungkaran, tidak memberitahu dia solusinya, paling tidak kita larang dia. Karena nanti kan zaman mendekati kiamat, itu zaman manusia yang sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Manusia yang beriman, walaupun sebiji sawi besar imannya dalam hatinya, sudah diwafatkan Allah. Di situ tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi makanya selama kita masih beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kita masih jauh dari kiamat. Jadi walaupun sedikit, misalnya kita melihat ada orang yang makan dengan tangan kiri aja, kita bilang lebih bagus pakai tangan kanan, kita dapat pahala sunnah. Misalnya lah, hanya itu saja. Tapi kalau misalnya hal-hal yang bersifat pribadi, yang bagaimana, itu memang perlu keahlian khusus, saya pikir, pendekatan, hubungan kita dengan dia bagaimana, agar bisa kita itu mengasih tahu dan bisa diterima juga. Karena kalau sudah bersifat pribadi, itu kadang-kadang memang orang yang berbuat dosa ini kadang-kadang juga udah nggak bisa menerima, karena orang yang berdosa itu hatinya pada saat itu hitam gitu ya. Kalau menurut dari Ibnul Qayyim itu kan, orang yang setiap melakukan dosa itu hatinya itu akan ada titik hitam. Jadi semakin banyak dosa yang dikerjakan seseorang, maka hatinya itu hitam. Makanya kalau hatinya hitam itu sudah susah dia untuk menerima kebenaran. Jadi makanya itu juga kesabaran perlu. Jadi jangan terus kita putus asa, aku juga dulu berdosa, nggak pantas untuk ngasih tahu dia, kita nggak boleh begitu. Jadi setiap manusia mempunyai dosa, kita bertaubat, kita minta ampun sama Allah, kemudian kita cari ilmunya, kita bantu untuk menyelamatkan kawan kita tadi. Karena kan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, kita harus menolong orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi sudah jelas kita harus menolongnya. Tapi kalau orang yang berbuat zalim, misalnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan dia melakukan dosa, kita berusaha menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi makanya tadi seperti Torik bilang tadi kan, itu ukhuwah tadi, sesama muslim tadi. Jadi berhubungan semuanya dengan ukhuwah tadi. Jadi makanya jangan pernah putus asa dan jangan merasa saya berdosa. Itu dihilangkan sifat itu. Jadi bukan percaya diri atau bagaimana. Itu harus ingat bahwasanya kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar itu karena Allah, itu aja. Semampu kita. Kalau nggak mampu, seperti Torik bilang tadi, cari orang yang mampu atau minta pertolongan atau bagaimana. Jadi kalau kita berusaha untuk membantu, jadi setiap orang melakukan itu, maka akan tercipta komunitas yang baik, yang ukhuwah Islamiyahnya juga bagus, yang kualitasnya juga bagus, bukan cuma kuantitas ya, kualitasnya itu yang paling penting. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan, Bu Erna. Ya, Masya Allah, ya seperti itu ya tadi. Jadi memang kewajiban kemarin juga tentunya ikhwan di sini pada tahu ya, yang sholat Jumat di ICK. Kemarin temanya tuh Streben nach Wissen. Streben nach Wissen. Jadi Streben tuh striving for ilmu ya. Jadi maksudnya menuntut ilmu gitu ya. Perjuangan menuntut ilmu, struggle ya, maksudnya perjuangan menuntut ilmu. Jadi berjuang menuntut ilmu. Kemarin itu temanya, dan kemarin itu dikisahkan Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Al-Khidir, Nabi Khidir ya, gitu. Masya Allah. Kadang saya melihat kalau misalnya tuh kemarin juga sama, ketika saya membaca artinya saja dan tafsir saja dan dari Google, saya hanya baca Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, dia belajar gitu aja kan ya. Tapi ternyata ketika disampaikan oleh orang yang berilmu kayak Syekh, saya lebih meresapi bahwa lihat di sana tuh pesan pentingnya itu adalah perjuangan untuk itu. Karena lihat Nabi Musa, padahal kita tahu kata Syekh sendiri yang menyampaikan, dan kita juga tahu lah Nabi Musa itu secara tingkatan Nabi dan Rasul lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Ya. Dan dalam Al-Quran itu disebutkannya sungguhnya ada orang yang mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.
Terus siapa? Al-Khidir. Dan Allah tuh tidak menyuruh Nabi Musa untuk ketemu Al-Khidir. Dan Nabi Musa juga nggak wajib ketemu gitu ya. Nah, tapi dia ingin tahu apa yang dia tidak ketahui gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia berjalanlah mengelanglang buana yang tidak tahu, hanya Allah yang tahu berapa jauhnya. Ya, tiba-tiba ke satu titik, di sanalah bisa ditemui Al-Khidir gitu kan. Dan belajar. Dan Nabi Musa sendiri pun orang yang sudah berilmu ya, mengikuti Al-Khidir gitu kan ya. Tanpa dibolehkan untuk komentar, untuk menentang gitu kan ya. Dengan apa yang dilakukan saya nanti. Kan yang dilakukannya kalau kita baca di surat Al-Kahfi ya, banyak yang tidak logis gitu ya. Kok dibunuh orang, kok itu perahu dibolongi ya. Nah, ya, ternyata itu semuanya karena rahmat Allah, dan dia itulah bukti bahwa akhir itu Nabi gitu ya, melakukan sesuatu karena rahmatnya. Nah, ya Nabi Musa aja bernuntut ilmu, nah masa kita yang tadi ecer kewer ya, masa nggak menuntut ilmu, khususnya di sini tuh maksudnya ilmu agama ya teman-teman. Tentunya kita di dalam Islam itu tidak ada dikotomi atau pembedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi ya. Yang ada ilmu agama dan ilmu yang lain yang kita pelajari itu sebisa mungkin dikaitkan dan dengan ranah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita misalnya belajar programmir, belajar kimia ya, dengan harapan kita bisa melakukan ini untuk umat, untuk kemanfaatan, bukan untuk nauzubillah dari kimia misalnya dengan untuk bikin narkoba, misalnya untuk menjadi kejahatan, tidak kan gitu ya. Nah, tapi tetap yang paling penting adalah ilmu agama. Sama-sama ya teman-teman, saya juga fakir ilmu, dan tadi saya sependapat dengan Bu Erna, jangan kita memposisikan kita berdosa ketika ada hubungannya dengan orang lain. Tapi hubungan orang lain di sini tuh kita posisikan berdosa tuh agar kita tidak menjudge orang lain ya. Oh, dia salah, dia banyak dosanya, saya enggak. Nah, ke sana maksudnya. Padahal dirinya sendiri pun banyak dosa, belum tentu benar gitu ya. Dan belum tentu lebih bertakwa daripada orang yang kita lihat dia berdosa. Karena Allah. Dan bahkan imam Masjid Arab pun berkata gini, teman-teman di sini ya, sahabat katanya, saya yang duduk di mimbar, berdiri di mimbar, dan ini yang duduk di depan, belum tentu lebih mulia dari orang yang telat datang ya, dan dia duduk paling belakang barisan masjid ya. Nah, itulah ya, maksudnya jangan sampai kita jadi sombong gitu ya. Dan saya juga selalu berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami ya, saya di sini dan kami dari sifat iri, dengki, sombong, takabur, ria, uzub, dan dari orang-orang yang iri, dengki ya kepada kami gitu ya, pada diri kita. Itu juga harus hati-hati tuh ya. Bagaimana cara kita agar orang lain tidak iri dan dengki kepada kita ya. Nah, gitu. Ya, kita harus berdoa kepada Allah intinya, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke, silakan MC, gimana? Ya, terima kasih. Sepertinya udah cukup sih buat diskusi tanya jawabnya, karena udah pengajiannya udah 2 jam lebih. Terus Lama. buat berikutnya mau itu iklan lagi kan? Nggak usah lah, nggak usah. Oke, berarti buat berikutnya langsung aja kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Thorik. Ya. Ilham itu jangan lupa untuk yang hadiah diumumkan ya. Ada di chatting di handphone sama ya yang lo siapin lah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa teman-teman, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah menjatuhkan hati kita ya, sesama umat Islam sama umat muslim, dan semoga kita memiliki sahabat yang soleh, yang dia beragama Islam, yang dia orang yang diridhai oleh Allah gitu ya. Dan semoga dengannya kita semua berkumpul dalam jannahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin.
Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami kepadamu, ya Allah, kepada ayah ibu kami, kepada seluruh umat kaum muslimin muslimat, kepada makhlukmu, ya Allah, dan kepada diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kelapangan dalam hati dan urusan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah-Mu, ya Allah, dan berikanlah kami kemampuan untuk memberikan ilmu-Mu kepada orang lain, ya Allah. Dengan ilmu yang bermanfaat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari segala rizki yang haram, ya Allah. Berikanlah kami rizki yang halal dari sisi-Mu, rizki yang membawa keberkahan bagi kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami rizki berupa anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, solehah, ya Allah, dari sisi-Mu. Ya Allah, dan jadikanlah kami pun, ya Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin yang soleh, ya Allah, ayah yang soleh, ibu yang soleh, ya Allah, kakek nenek yang soleh, ya Allah, kakak yang soleh, ya Allah, anak yang soleh tentunya, ya Allah. Jadikanlah, perkenankanlah kami, ya Allah, untuk selalu dekat dengan-Mu, ya Allah. Perkenankanlah kami untuk selalu menegakkan salat, ya Allah. Perkenankanlah kami untuk melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah-Mu, ibadah sunnah Rasulullah SAW, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami komunitas, ya Allah, lingkungan yang saleh, ya Allah. Jikapun kami tidak memiliki itu, ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, pelindungan-Mu, ya Allah, dari segala kejahatan jin dan manusia, dari segala godaan syaitan yang terkutuk, ya Allah, dari segala kejahatan orang-orang yang iri dan dengki kepada kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah diri kami, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang mensucikan diri kami, mensucikan hati kami, ya Allah. Semoga, ya Allah, dengan kami mendekatkan diri kepadamu, dengan beribadah kepadamu, semakin bersihlah hati kami, semakin berkuranglah, semakin menghilanglah titik-titik hitam dalam hati kami karena maksiat yang kami lakukan kepadamu, ya Allah, dan pada diri kami sendiri, ya Allah. Kezaliman kepadamu dan kepada diri kami sendiri, kepada orang lain, ya Allah. Apabila, ya Allah, ada hubungan kami dengan makhluk-Mu, dengan sama muslim yang belum kami selesaikan, berikanlah kami hidayah-Mu dan berikanlah kami kemudahan, ya Allah, dari-Mu untuk menyelesaikannya, ya Allah. Berupa kesalahan kami kepada mereka, berupa hutang kami, ya Allah. Ya Allah, semoga kami bisa menyelesaikan hutang-hutang kami, ya Allah. Hutang berupa perkataan, hutang berupa uang, ya Allah, dan hutang apapun yang ada. Ya Allah, jadikanlah Muslim Indonesia Kaya Selatan termasuk wadah yang di sana terkumpul keberkahan dari-Mu, ya Allah. Di sana berkumpul orang-orang saleh, ya Allah. Di sana berkumpul kerak yang akan menjadi ahli-ahli surga Firdaus-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Buat berikutnya saya akan sebutkan pemenangnya yang mendapatkan door prize. Buat yang dari Libe Collection, pemenangnya adalah Dimas Hermawan dan Iza Mbak Laila. Sama yang dari Vilcil, yang dari Vilcil juga Mas Dimas sama Mbak Laila, tapi dari Vilcil nanti cuma Mbak Laila yang dapat. Maaf Mas, soalnya itu hadiahnya sambal, jadi nggak bisa ke Indonesia. Jadi yang dapat Mbak Laila juga. Ya. Udah. Jadi kalau berarti yang itu nanti untuk pemenang dikontak oleh admin, ya, intinya. Oh, dikontak. Oke. Oke, sip. Selesai. Mari berikutnya penutupannya berarti. Udah selesai berarti. Ya, sebelum kita tutup pengajian ini, marilah kita membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.